Dikejar di bawah kondisi jiwa juga sesuatu yang tidak diharapkan Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng tidak hanya harus menanggung tekanan jiwa, tetapi juga terus berlari, menghindari kegilaan buku itu. Beri aku kematian, buku bulan menjerit pedang jiwanya. Namun, jiwa Luo Zeng sefleksibel monyet. Ia mengebor di celah di antara serangan gila buku itu, dan melarikan diri tanpa memperhatikan Luo Zeng. Ia cepat-cepat terjun ke lampu minyak lain. Perbaiki jiwa. Lingkaran kedua dari bola hitam adalah sebuah lingkaran. Kegilaan buku hanya bisa mengikuti lingkaran Luo Zeng. Setelah berlari selama beberapa putaran, jiwa Luo Zeng perlahan beradaptasi dengan lapisan kedua. Tekanan, kadang-kadang bahkan lampu minyak kecil, dapat diperbaiki di sebelah lampu minyak kecil berikutnya. Melihat bahwa ia tidak dapat menangkap Luo Zeng, buku itu lebih marah, dan dua bilah di tangannya horizontal. Seni bela diri jiwa, para hantu bermata dua. Saya melihat bagaimana Anda melarikan diri, buku kegilaan menggunakan trik ini untuk membunuh jiwa para dewa yang kuat dalam semangat kesempurnaan Tuhan. Pada dua bilah buku kegilaan, glaukoma mulai terbakar dalam sekejap, dan kemudian sosoknya seperti hantu, dengan cepat mendekati Luo Zeng, dua bilah di tangannya melambaikan dua pisau, ke arah Luo. Jiwa retribusi tercekik. Pembunuhan yang sangat cepat ini, Luo Zeng tidak punya waktu untuk menghindar. Jika dia dipelintir oleh arwahnya, jiwanya takut dipotong menjadi beberapa bagian secara langsung. Jiwa seni bela diri. Aku juga memilikinya. Melihat bahwa jeritan kegilaan buku ini tidak bisa dihindari, jiwa Luo Zeng tiba-tiba berubah menjadi lonjakan tajam dan menusuk liar ke bulan buku. Berteriak sebenarnya, duri mengejutkan Luo Zeng bukanlah seni bela diri jiwa, karena jiwa adalah duri sama dengan jiwa suci bulan buku, hanya mengubah sebagian jiwa menjadi seni bela diri ofensif. Namun, Luo Zeng telah menghindar begitu lama, dan ia tidak pernah terbiasa membius duri. Buku kegilaan berpikir bahwa Luo Zeng adalah kantong empedu yang hanya bisa melarikan diri, dan tidak ada kemampuan untuk melawan. Selain itu, ia baru saja menampilkan seni bela diri jiwa yang ia banggakan. Di bawah keasyikan, ia harus memotong jiwa Luo Zeng. Hanya dalam cuaca dingin, Luo Zeng tiba-tiba melakukan serangan balik dengan keras. Lonjakan jiwa yang tajam menusuknya di depannya, tidak dapat mencegahnya, di mana dia tahu bagaimana cara menghindar. Bahkan mata tidak berteriak, paku jiwa Luo Zeng menembus jiwa bulan buku. Bulan buku itu menjerit, dan seni bela diri jiwa yang telah lama diseduh hancur. Luo Zeng tidak mengejar kemenangan, tetapi membuka jarak dari kegilaan buku dan terus berjongkok di samping lampu minyak kecil untuk memperbaiki jiwanya. Jiwa dari kegilaan buku itu ditikam, dan hanya lampu minyak kecil yang bisa ditemukan untuk memperbaikinya. Sepasang mata, seperti macan tutul yang marah, menatap Luo Zeng. Punggung Luo Zeng marah pada buku itu, dan mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang bermakna. Sebagian besar prajurit di bola hitam tidak berlatih saat ini, tetapi mulai menonton opera di bawah lampu minyak. Ketika seni bela diri digunakan untuk memahat seni bela diri jiwa, para pejuang ini menunjuk ke arah mereka dan pada dasarnya merasa bahwa Luo Zeng telah kalah. Satu-satunya cara dia pergi adalah mengeluarkan jiwanya dari bola hitam. Tanpa diduga, Luo Zeng tiba-tiba berjuang dengan lonjakan tajam, tidak hanya untuk melarikan diri dengan aman, tetapi juga untuk memberi pukulan pada pria di belakangnya. Anak itu benar-benar mati lemas. Dia belum pernah menyerang sebelumnya, dan dia akan melawan balik setelah orang di belakangnya mengerahkan jiwanya. Bela diri ini adalah pandangan jauh ke depan. Saya pikir orang di belakang sedang dihidupkan oleh anak itu. Sebenarnya, saya pikir dia harus mengambil pengejaran menghindar sebagai cara kultivasi. Tidak, bukankah tekanan jiwa cukup baginya untuk berkultivasi? Atau menambahkan seseorang untuk mengejarnya? Meskipun para pejuang ini tidak mempercayainya, semakin mereka melihatnya, semakin mereka mengerti. Luo Zeng terlalu mempesona, dan dia sangat mungkin melakukan ini. Jiwa dari buku kegilaan itu ditusuk oleh lubang besar. Meskipun rasa sakit itu sulit, ia dengan cepat diperbaiki di bawah cahaya lampu minyak kecil. Rasa sakit jiwa membuatnya tidak nyaman, tetapi bahkan lebih tidak nyaman untuk buku menjadi gila.
jiwanya akan terluka oleh anak ini. Jiwa adalah hal yang paling membanggakan dari kegilaan buku. Di dunia yang lebih rendah di mana dia berada, jiwa dewa yang kuat juga terbunuh oleh jiwanya seni bela diri. Suatu hal yang luar biasa. Hal itu bisa dikatakan mengguncang benua tempat dia berada. Sekarang, seni bela diri jiwanya ditampilkan. Hasilnya tidak hanya bahwa ia belum menerima hasil apapun, tetapi ia terluka oleh roh bawaan. Apakah arwah itu menusuk? Apa itu hantu? Sama sekali tidak di atas meja. Stunning Guard di timur, meskipun ini adalah metode surgawi yang sangat misterius, tetapi dinilai sebagai metode surgawi, murni karena ini tentang jiwa. Di metode buku ini, benar-benar mustahil untuk berada di atas meja. Lagi pula, datang dan pergi pada duri ini, mungkin yang pertama, tapi yang kedua kali aku waspada, apa gunanya? Namun, kegilaan buku berada di bawah urgensi, tetapi itu adalah hal yang diabaikan. Prajurit bertarung, dan hasilnya sering hanya dalam sekejap. Prajurit yang menciptakan screaming thorns dimaksudkan untuk menggunakan screaming thorns dimaksudkan untuk menggunakan screaming untuk serangan diam-diam. Gunakan, dan tidak berniat untuk menggunakan kedua kalinya, jadi dari level ini, pedang menakjubkan dapat menyerang lawan secara tak terduga, memberikan pukulan keras pada lawan, sebenarnya adalah latihan mirip jiwa yang sangat praktis. Itu hanya di maca bukunya, itu merupakan sarana penyalahgunaan yang lengkap. Dia juga menderita kerugian dengan cara ini. Aku ingin memotongmu menjadi beberapa bagian. Bulan buku menggigit giginya, dan kemudian cahaya biru tubuhnya berkedip, sekali lagi mengejar masa lalu ke arah Luo Zeng. Kali ini, kegilaan buku telah diwaspadai, dan duri mengejutkan Luo Zeng sulit untuk bekerja. Saya melihat bagaimana Anda dapat menghindari seni bela diri jiwaku ketika buku itu dengan gila memperbaiki jiwa. Luo Zeng juga bergegas untuk berlatih waktu. Ketika dia melihat bulan buku mengejarnya, Luo Zeng hanya bisa berlari di sekitar lingkaran kedua. Namun, kegilaan buku ini tampaknya telah memakan banyak obat, mengubur kepalanya ke arah Luo Zeng, dan pada dasarnya tidak memberi Luo Zeng kesempatan untuk bernafas. Kali ini, ia sudah menyusul Luo Zeng. Lihat bagaimana kamu berlari kali ini. Para hantu bermata dua kedua bilah buku berbisik, dan pada saat yang sama dia menatap Luo Zeng, waspadai lonjakan jiwa Luo Zeng. Namun, tepat ketika pedangnya yang bersayap ganda bermata dua akan memotong Luo Zeng Cao tersenyum dan tersenyum kecil, dan matanya menghilang, dan seluruh orang itu menghilang. Orang di bawah kegembiraan, ada beberapa reaksi dalam kegilaan buku untuk sesaat. Gila. Dia mengambil kembali jiwa itu. Jiwanya telah meninggalkan bola hitam dan telah kembali ke tubuhnya pada saat ini. Kegilaan buku lebih dekat dengan dua sahabat wanitanya, dan dua sahabat wanitanya mengingatkannya. Aku tahu buku itu gila dan marah, dia bukan idiot, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Kemudian jiwa kegilaan buku menghilang ke dalam bola hitam, dan dia juga mengambil jiwanya kembali ke tubuhnya. Ketika jiwa kegilaan buku kembali ke tubuh, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Luo Zeng melambaikan tangannya tidak jauh, menggerakkan lehernya, dan dia tiba-tiba tidak berkelahi. Satu langkah, kegilaan buku melaju ke depan Luo Zeng. Kamu, pergi mati, kata bulan buku. Gila akan dimulai. Luo Zeng menghadapi orang kuat yang sangat sakral, dan tersenyum sedikit. Kamu yakin akan mulai dari sini? Buku itu tertegun dan melihat para penjaga yang berdiri di sekitar. Tinju yang diangkat tinggi tiba-tiba menusuk di udara. Karena buku itu telah dengan gila-gilaan memasuki kota ini, para penjaga ini, kekuatan para penatua, dia tidak bisa melihat, dan tidak bisa mengerti. Tapi jangan terlalu banyak berpikir, para pemain kuat di batas atas ini, kekuatannya pasti tinggi, dia tidak bisa membayangkan, di depan para penjaga ini, itu jelas bukan keputusan yang baik. Di sisi lain, kota ini melarang perkelahian pribadi, pelanggar menahan ribuan tahun, kata seorang penjaga dengan dingin. Bulan buku itu dengan gila mengendurkan tinjunya dan menunjuk ke Luo Zeng dan berkata, ada semacam kultivasi yang tidak akan kamu masukkan ke bola hitam seumur hidup. Kemudian dia kembali ke posisinya. Dalam menghadapi ancaman ini, Luo Zeng penuh senyum, pindah ke tubuh, dan memasuki bola hitam lagi.
Dia baru saja memasuki bola hitam dan melangkah ke lap pertama dari bola hitam. Kaca kegilaan juga datang dari sisi lain dari bola hitam. Luo Zeng cepat memasuki lap kedua dan berlatih sesuai dengan rencananya sendiri. Namun, ketekunan dari buku ini benar-benar bagus. Sepertinya dia sudah jatuh sendiri. Selama dia berlatih di lap kedua, kegilaan buku akan mengejar Luo Zeng. Luo Zeng juga berusaha mencari peluang untuk berlatih. Lagi pula, ketika dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan seni bela diri jiwa dari buku itu, dia akan mengeluarkan jiwa dari bola hitam. Kegilaan buku ini juga obsesif dan sombong. Jelas bahwa Naluo tidak bisa membantu, tetapi dia masih mengejar Luo Zeng lagi dan lagi. Setelah berulang kali, jiwa Luo Zeng akhirnya dapat menahan putaran kedua. Tekanan jiwa, tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke lap ketiga. Jiwa lap ketiga digandakan lebih dari lap kedua, 4 kali lebih kuat dari jiwa lap pertama. Di bawah tekanan jiwa semacam ini, ketika Luo Zeng memasuki lap ketiga, jiwa itu hancur seperti sepotong kain. Untungnya, Luo Zeng sudah dicegah, dan langsung pergi ke lampu minyak kecil sambil bergegas ke lap ketiga. Buku kegilaan bisa dikatakan tidak tanggung-tanggung, diikuti oleh Luo Zeng. Luo Zeng memasuki lap ketiga, dan ia juga mengikuti lap ketiga. Namun, tepat setelah memasuki lap ketiga, wajah kegilaan buku itu tiba-tiba berubah. Meskipun lapisan cahaya biru di permukaan jiwanya kuat, itu masih tidak bisa menghentikan tekanan jiwa di lingkaran ketiga. Hanya setelah memasuki putaran ketiga, cahaya biru dari wajah gila buku itu langsung terbelah. Meskipun jiwa kegilaan buku sangat kuat, bahkan 2 poin lebih kuat daripada jiwa Luo Zeng, tetapi langsung terkena 4 kali tekanan jiwa, ia tidak tahan, memaksa kehancuran tekanan jiwa. Hanya saja saya dapat menemukan lampu minyak kecil di dekatnya. Cincin luar adalah yang terbesar dan cincin bagian dalam adalah yang terkecil. Dibandingkan dengan cincin pertama, lingkar cincin ketiga ini jauh lebih kecil. Jadi ada 32 lampu minyak kecil di lap pertama, hanya 16 lampu minyak kecil di lap kedua, dan 8 lampu minyak kecil di lap ketiga, dan 4 lampu minyak kecil di lap keempat. Di 5 lap, ada 2 gong, dan di lap ke-6 yang dekat dengan roh-roh jahat binatang, hanya ada 1 lampu minyak kecil. Meskipun kegilaan buku menatap Luo Zeng, menunggu kesempatan untuk bergerak, tetapi cahaya biru di permukaan jiwanya tidak bisa menahan tekanan jiwa, yang sama dengan kedudukannya pada garis awal yang sama dengan Luo Zeng. Ketika buku itu keluar dari lampu minyak kecil, Luo Zeng juga bergegas ke sebuah lampu minyak kecil, dan kemudian keduanya mengandalkan lampu minyak kecil untuk memperbaiki jiwa. Dengan cara ini, kedua orang itu berputar di sekitar lampu minyak kecil, dan kegilaan buku tidak bisa mendekat ke Luo Zeng. Banyak prajurit yang menonton opera di bawah lampu minyak kecil tidak bisa berkata-kata. Buku ini begitu gigih sehingga terlalu cepat, tetapi kemajuan Luo Zeng ini terlalu cepat, kan? Tanpa sadar, dia sudah memasuki lap ketiga. Berlatih dalam bola hitam, kecepatan jiwa cepat, selama Anda melangkah ke lap ke-6, jiwa akan memasuki pertempuran jiwa. Perang-perang memiliki kata perang, yang berarti bahwa jiwa dapat digunakan secara langsung dalam pertempuran, dan jiwa terlahir kembali setelah memasuki pertempuran jiwa. Tidak hanya itu tidak rapuh, tetapi jiwa juga dapat menanamkan dalam senjata untuk membunuh musuh. Bahkan jika itu ditanamkan dalam bunga Deciduous, kekuatan dari bunga Deciduous ini sebanding dengan peri atau bahkan perangkat suci. Inilah kekuatan jiwa perang. Para pejuang yang memasuki bola hitam dan mencoba membiarkan jiwa mereka memasuki ranah perang, tetapi peperangan itu khususnya mudah. Kultivasi jiwa tidak ada hubungannya dengan kultivasi, begitu banyak dewa dan kemudian, bahkan jiwa para perampok virtual, tidak bisa menyentuh ambang perang. Orang gila itu sepertinya gila, jadi dia tidak bisa menangkap anak itu. Apa kepahitan bulan gila? Sungguh sulit untuk menyenangkan, jadi jika kamu mengejar Luo Zeng, apa yang bisa kamu lakukan dengan anak itu? Oh, tidak mungkin, betapa bangganya orang gila di batas bawah. Dia terkena anak itu, dan aku bisa memahaminya jika aku tidak bisa membukanya. Bahkan 3 sahabat kegilaan buku tidak tahan lagi,
tetapi kegigihan buku mengejar Luo Zeng dengan gila tidak berkurang sama sekali, tetapi kegilaan buku tidak jelas, dengan mengejar di bawah lingkaran jiwa Luo Zeng menjadi semakin sulit. Pada awalnya, Luo Zeng mengebor keluar dari lampu minyak kecil, tidak bisa menahan tekanan jiwa, dan perlu dengan cepat memasuki lampu berikutnya, tetapi Luo Zeng bisa melewati 2 lampu dan kemudian 3 lampu. Jarak antara keduanya semakin jauh. Sampai Luo Zeng berbalik dan berputar di belakang kegilaan buku bereaksi dan berbalik untuk mengejar retribusi. Melihat adegan ini, hampir semua prajurit telah diejek, buku ini diperkirakan diejek oleh Luo Zeng. Setelah pengejaran lap ketiga berlangsung sekitar 2 jam, Luo Zeng tersenyum dan memasuki lap keempat. Tekanan jiwa di lap keempat adalah 8 kali lipat dari lap pertama. Sejak Luo Zeng melangkah, kegilaan buku juga ingin diikuti, dan ketiga temannya melihat bahwa buku itu akan masuk dan buru-buru berhenti. Gila bulanan. Apa yang ingin Anda lakukan? Tekanan jiwa di lap keempat tidak Anda mampu membelinya. Kegilaan buku telah menanggung tekanan jiwa di lap ketiga, dan itu sudah sangat sulit. Cahaya kebanggaannya telah kehilangan efeknya di hadapan 4 kali tekanan jiwa, belum lagi 8 kali tekanan jiwa berikutnya. Luo Zeng dengan mudah memasuki lampu minyak kecil, tetapi kegilaan buku itu mengerikan. Baru memasuki lap keempat, jiwanya mulai hancur dengan kecepatan yang terlihat. 3 mitra kegilaan buku hanya bisa cemas, dan mereka bertiga bahkan tidak bisa memasuki lap ketiga. Bagaimana mereka bisa memasuki lap keempat untuk menyelamatkan orang? Mereka hanya bisa menyaksikan jiwa kegilaan buku itu runtuh. Bulan buku marah di bawah kepedihan jiwa semacam ini terbangun, sebelum ia dianggap sebagai konjak, atau tidak marah, hidup dan mati harus menyusul Luo Zeng. Tetapi sekarang ditemukan bahwa ketika dia memasuki lap keempat, dia benar-benar memasuki situasi putus asa tanpa kembali. Jika dia tidak bisa mendekati lampu minyak kecil atau kembali ke lap ketiga, jiwanya akan menghadapi nasib disintegrasi. Maka tubuhnya akan menjadi tubuh tanpa jiwa. Di saat hidup dan mati ini, kegilaan bulan buku hanya memulai hukum rahasia keluarganya. Bakar jiwanya. Hei, dari permukaan jiwanya, ada nyala samar, yang merupakan nyala jiwa. Membakar jiwa lebih serius daripada membakar darah di dalam daging. Tetapi pada saat ini, kegilaan buku benar-benar tidak begitu mempedulikannya. Pada saat membakar jiwa, api jiwa itu hampir tidak menghalangi 8 kali tekanan jiwa, mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan menarik keluar, dan kembali ke putaran ketiga. Biarkan lampu minyak kecil untuk memperbaiki jiwa Anda. Meskipun lampu minyak kecil bisa memperbaiki jiwa kegilaan buku, tetapi jiwa yang terbakar tidak bisa diperbaiki, dampaknya pada kegilaan buku akan sangat besar. Pada saat ini, wajah gila bulan buku adalah warna abu-abu. Lampu minyak kecil Luo Zeng tidak jauh dari kegilaan buku bulan, tetapi kegilaan bulan buku tidak dapat menahan 8 kali tekanan jiwa. Jika Anda dengan terburu-buru masuk, saya khawatir itu tidak dekat dengan lampu minyak kecil, dan jiwa Anda akan hancur. Melihat senyum tipis di wajah Luo Zeng, ada frustrasi yang mendalam di kegilaan buku. Sebelumnya hilang oleh Luo Zeng dalam sentimen kekuatan hukum, tetapi pengembangan jiwa adalah kekuatan kegilaan bukunya. Dalam bidangnya yang kuat, tubuh yang disalahgunakan tidak lengkap. Seberapa kuat frustrasi ini? Hanya saja dia tidak berdaya kecuali kali ini, tetapi dia tidak berdaya. Setelah Luo Zeng memasuki lap keempat, dia terlalu malas untuk memperhatikan kegilaan buku, tetapi berkonsentrasi pada melatih jiwanya. Di lap keempat, roh-roh jahat binatang itu sangat dekat. Roh jahat binatang ini memiliki sepasang mata besar, dan itu menatap Luo Zeng dengan tegas. Binatang ini terlihat seperti beruang besar, dan wajahnya panjang seperti naga, tetapi ia memiliki panjang kecoak itu, terlihat garang. Tiba-tiba, roh jahat asli membuka kecoak burung besar dan membuat panggilan aneh. Hei, saat binatang itu menjerit, roh jahat yang gelap muncul di lap keempat. Roh-roh jahat ini tidak besar, tetapi mereka tampaknya menjadi binatang kecil, berkeliaran di lap keempat. Ini, alis Luo Zeng juga berkerut. Lap keempat sangat dekat dengan binatang buas,
dan tekanan jiwa telah mencapai 8 kali. Ini merupakan ujian besar bagi Luo Zeng, tetapi haruskah menghadapi roh-roh jahat ini? Untungnya, roh-roh jahat ini tidak berani mendekati lampu minyak kecil. Selama Luo Zeng tidak bisa keluar, itu aman. Namun, selama Luo Zeng baru saja keluar dari jangkauan lampu minyak kecil, roh-roh jahat ini umumnya tidak bergegas keluar, dan kesulitannya terlalu tinggi. Pada saat ini, King Long yang lama hilang akhirnya berbicara. Sejak awal slogan, King Long belum berbicara, sekarang, dengan pembukaan, Luo Zeng tidak memiliki perasaan yang baik. Luo Zeng, setelah kamu masuk ke lantai 6, aku akan menelan roh jahat binatang buas itu, kata King Long tiba-tiba. Menelan roh jahat binatang buas. Ketika dia mendengar ini, Luo Zeng terkejut. Kekuatan roh jahat ini sulit untuk dibayangkan. Bak leland sangat sulit untuk dimasuki, apalagi binatang buas ini. Roh jahat adalah jiwa dunia. Tingkat yang lebih tinggi dari jiwa perang. Bagaimana ini ditelan? King Long tertawa dan berkata, meyakinkan, roh jahat binatang buas ini diikat oleh kunci guntur Yunyun Yinyang. Itu sudah melemah hingga ekstrem. Bahkan jika dibandingkan dengan saya, itu adalah setengah kati, dan hanya perlu menemukan care untuk menghancurkan jiwa. Yin dan Yang Thunderlock baik-baik saja, biarkan aku melakukan hal-hal lain. Luo Zeng berkata dengan wajah pahit, bagaimana ini dilakukan? Bahkan jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menelan roh jahat ini tiba-tiba menghilang, bagaimana saya bisa menjelaskan roh jahat binatang buas dengan roh perang Jasper ini tidak mudah ditangkap. Luo Zeng menelan roh-roh jahat di bawah mata publik. Sangat buruk untuk dijelaskan. Saya tidak peduli tentang ini, saya gila, saya menjual konyol. Anda dapat melakukannya sendiri. Lagi pula, Anda dapat membantu saya menelan roh jahat ini, yang sangat baik untuk Anda, kata King Long sambil tersenyum. Manfaat besar, saya mendengar bahwa King Long berkata begitu, hati Luo Zeng melonjak sedikit. Dan di mata King Long, dia mengatakan bahwa hal-hal baik tidak akan buruk. Apa manfaatnya? Kamu katakan itu dulu. Tiba-tiba Luo Zeng berkata. Bagian dari roh jahat binatang buas ini digunakan untuk memberi makan diriku sendiri, dan bagian lainnya, aku berniat membangunkan saudara lelaki ketujuhku, sisa jiwa digunakan untuk membantu kamu menumbuhkan jiwa, kata King Long samar-samar. Bangun 7 saudara Luo Zeng Yi. Dalam pikiran Luo Zeng, ada total 9 naga nyata. Pada awalnya, 9 naga nyata ini seperti benda mati. Dengan investasi Luo Zeng dalam banyak esensi Tianyan, dan setelah menelan tombak kil naga hijau pemulihan lambat, meskipun tingkat pemulihan sangat lambat. 8 naga sejati lainnya sekarang seperti benda mati, mereka berada di dinding tungku besar, seolah-olah mereka adalah patung di dinding, tanpa kemarahan. Luo Zeng tahu bahwa 7 bersaudara yang dikatakan King Long haruslah naga tertentu di dinding tungku, tetapi tidak jelas yang mana Luo Zeng. Meskipun King Long kembali ke dunia naga nyata, dia tidak bisa muncul karena beberapa alasan. Setelah Luo Zeng lulus pelatihan dan kembali ke batas bawah, aku takut akan sulit untuk menemukan jiwa yang kuat seperti roh jahat binatang itu. Bahkan jika itu bertemu, ini bukan Luo Zeng atau King Long saat ini dapat menyamai, jadi dalam pandangan King Long, ini adalah kesempatan. 7 bersaudara pandai memperbaiki, dan tubuhmu meminjam tungku penyulingan. Sekarang ini adalah tubuh roh. Selanjutnya, kamu bisa berevolusi menjadi tubuh peri. Setelah kamu memasuki dunia bawaan, tubuh itu marah. Arus hangat hanya bisa mencuci dantian Anda, itu tidak masuk akal. Jika Anda tidak mengambil tubuh pemurnian, itu sia-sia, kata King Long samar-samar. Faktanya, apa yang ingin dikatakan King Long adalah bahwa fisik Luo Zeng itu istimewa. Bahkan jika dia mencari 1 juta dunia dan 100.000 dunia, tidak ada keberadaan kedua. Jika tubuh Luo Zeng telah diperkuat, bahkan King Long sendiri saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Memperbaiki tubuh Luo Zeng mengangguk lemah. Dia tidak berpikir tentang revisi ganda tubuh, tetapi teknik pemurnian tidak populer di wilayah timur dan tengah. Orang-orang kuat yang dia temui pada dasarnya berlatih jiwa nyata. Orang pemurnian mengambil alasan lain, yaitu berlatih titik.
Dibandingkan dengan Yuan nyata, Qian Yuan pandai merebaknya daging, lebih langsung dan lebih ganas. Itu hanya revisi ganda dari tubuh. Ini jalan yang ditakdirkan untuk menjadi sangat sulit. Setelah beberapa saat hening, mengangguk, dan secercah cahaya di kelopak mata. Meskipun Luo Zeng telah membuat kemajuan besar, itu masih terlalu lemah. Jika Anda benar-benar membiarkan Luo Zeng menghadapi Raja Jahat Cui Xie, mungkin hanya sekejap mata, itu akan terbunuh. Satu pemikiran tentang hal ini, jiwa Luo Zeng tiba-tiba bergidik, yaitu, bahkan apa spesies jiwa itu, tidak bertanya apa-apa, tetapi langsung memilih untuk bergegas ke binatang-binatang kecil itu. Bunuh Luo Zeng tidak mempraktikkan seni bela diri jiwa, tetapi efek menjerit masih sangat baik. Meskipun jumlah binatang kecil ini banyak, kekuatannya tidak sekuat yang dibayangkan. Setelah membunuh beberapa, dia dengan cepat kembali ke kisaran lampu minyak kecil, dan seterusnya, jiwa menjadi lebih kuat. Banyak prajurit memandang Luo Zeng di lingkaran dalam, dan mereka hanya bisa menghela nafas pada kecepatan kultivasi mereka. Mereka tidak tahu tahun dan bulan apa untuk memasuki lingkaran dalam sebelum mereka bisa memasuki perang. Namun, Luo Zeng ini, seperti lingkaran masuk, dalam sekejap mata sudah merupakan lap keempat. Beberapa prajurit harus menghela nafas dalam hati, benar-benar tidak ada care bagi orang untuk membandingkan dengan orang. Namun, setelah Luo Zeng memasuki lap keempat, kecepatan peningkatan jiwa melambat di lap keempat, semua care untuk membunuh 2 hari penuh dan 2 malam, Luo Zeng Cai pensiun dari bola hitam, dan setelah istirahat, masuk kembali berlatih di bola hitam. Hingga hari ketiga, Luo Zeng akhirnya berhasil menembus lap keempat dan memasuki lingkup lap kelima. Begitu ia memasuki lap keenam, King Long akan mulai. Luo Zeng juga tahu bahwa meskipun King Long mengatakan itu mudah, pada kenyataannya, kekuatan King Long sangat lemah, dan sulit untuk menelan roh jahat ini, hanya untuk menelan manfaat besar yang dibawa oleh roh jahat ini. Apakah itu Luo Zeng atau King Long, Anda tidak bisa mengabaikannya. Sama seperti Luo Zeng berlatih dengan gila di siang dan malam, Zhao Lei berjalan ke stasiun transfer besar di kota dan melemparkan batu giok suara ke stasiun transfer. Dunia naga nyata, yang dikenal sebagai dunia, area dunia ini tidak terbayangkan. Bahkan jika para Dragon Maids hanya menempati 1/10 dari area naga asli, giok suara ini juga perlu melintasi 3 triliun mil untuk dapat mencapai kuil Yanlong di mana Zhao Lei berada, jadi kirimkan saja pas. Sound giok, harganya mahal, jika bukan karena Luo Zeng, dia tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Dalam beberapa hari ini, Zhao Lei secara khusus berkonsultasi dengan klasik. Dalam 10.000 tahun ini, hanya ada satu baptisan hukum. Itu adalah seorang pria bernama Meng Yeu 8.400 tahun yang lalu, dan orang ini sekarang di pemilik istana dari Istana Naga. Jadi bisa dikatakan bahwa Luo Zeng adalah seorang jenius sekali seumur hidup. Bukannya penerimaan Luo Zeng atas baptisan hukum pasti akan mampu menaiki posisi Istana Naga. Lagi pula, seorang jenius telah tumbuh dewasa, dan faktor-faktor yang memengaruhinya terlalu banyak, udara, perbaikan, pencerahan, kebetulan, takdir. Tetapi setidaknya terbukti bahwa Luo Zeng memiliki kesempatan ini. Orang seperti itu, Yanlong Temple tidak akan melepaskannya. Namun, Zhao Lei tidak jelas, paling cepat 3 jam yang lalu, Penatua Wei juga telah menyerahkan sebuah batu giok suara ke Istana Long Yuan, yang berjarak 2.500 miliar mil jauhnya. Pada akhirnya, Penatua Wei masih lebih tua dari Zhao Lei. Dia tahu bahwa hati Zhao Yeu dalam dan dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan mengambil langkah pertama di istana, jadi dia akan merindukan Luo Zeng, Long Yuangong. Jika Anda tahu ini, Anda tidak akan menyalahkannya, dan jika Anda tidak bersaing dengan Dragon Hall di Istana Long Yuan, ini bukan masalah Penatua Wei. Baik Penatua Wei dan Zhao Wei diam-diam menunggu bala bantuan, tetapi Luo Zeng mendekati roh-roh jahat dalam lingkaran. Betapa sulitnya menerobos jiwa perang? Jelas bahwa para prajurit naga yang terbang jelas. Sebagian besar prajurit didistribusikan di lap pertama, dan sejumlah kecil didistribusikan di lap kedua. Hanya ada beberapa orang di lap ketiga.
Tidak ada seorang pun di lap keempat, hanya Luo Zeng saja yang berjuang di lap kelima. Hei, roh jahat binatang buas di pusat bola hitam mungkin merasakan sesuatu. Mungkin telah menemukan bahwa tubuh Luo Zeng bersembunyi dengan jiwa yang kuat. Setelah Luo Zeng memasuki lap kelima, ia terus berteriak, dan beberapa gelisah, tetapi kunci Yin dan Yang dengan kuat memperbaikinya. Selain hanya mengerahkan tekanan jiwa, tidak ada cara lain untuk berurusan dengan Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng bisa hidup, tetapi ini telah menderita dari prajurit lain di bola hitam. Banyak prajurit telah dibebaskan oleh roh-roh jahat yang menjijikan. Hei, di bawah gelombang tekanan jiwa ini, tepat di luar lampu minyak kecil, jiwa Luo Zeng tiba-tiba muncul retakan. Setelah jiwanya dilatih dalam bola hitam, itu sudah sangat kuat, bahkan jika itu rusak. Hanya permukaan yang tampak retak, tidak seperti gerakan sebelumnya, ia ditembus oleh tekanan jiwa. Di lap kelima, Luo Zeng menghabiskan lebih banyak waktu, dan butuh 13 hari untuk secara bertahap beradaptasi. Pada saat ini, jiwa Luo Zeng sangat kuat, bahkan jika kegilaan buku itu terpotong pada jiwanya sendiri. Saya khawatir saya tidak dapat membahayakan. Pada saat ini, Luo Zeng bertanya, King Long, apakah Anda siap? Saya akan memasuki lap ke-6, King Long berkata dengan hati-hati, kamu harus hati-hati setelah lap ke-6. Aku mematahkan momen jiwa Yin dan yang leilak, yang mungkin mengarah pada tekanan jiwa yang lebih kuat. Luo Zeng adalah kondisi jiwa. Tentu saja, tidak ada napas dalam-dalam. Dia diam-diam melirik roh jahat besar binatang buas di depannya, dan bergegas menuju lingkaran ke-6 lagi. Banyak prajurit berpikir bahwa Luo Zeng ingin menyerang jiwa perang, tetapi mereka tidak tahu bahwa Luo Zeng tidak ingin menyerang jiwa perang, tetapi langsung pergi ke tubuh roh-roh jahat. Pada saat ini, susunan transmisi besar di kota itu juga menyala. Dari saluran transmisi itu, ada seorang lelaki yang mengenakan kalajengking besar. Mata lelaki itu sepertinya terus menyala. Setelah Ray keluar, pandangan samar-samar. Zhao Yi, yang sedang menunggu lama, tersenyum dan menyambutnya, wakil tahun ini. Penjahat telah menunggu lama. Tahun ini, wakil penguasa, bernama Yang, adalah sosok kekuatan nyata dari kuil Yanlong, posisinya di urutan kedua setelah Tuan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Aula Yanlong besar, yang bersedia mengirim wakil imam, sudah cukup untuk membuktikan bahwa kuil Yanlong mementingkan Luo Zeng. Zhao Yi juga sangat bersemangat. Jika dia benar-benar mempromosikan Luo Zeng untuk bergabung dengan Yanlong Hall, itu juga merupakan pencapaian besar baginya. Apa yang kamu katakan tentang bocah yang dibaptis oleh hukum? Di mana dia? Setelah yang melihat Zhao, dia bertanya dengan samar. Wakil tahun ini, dia telah melatih para elit saat ini, sedang melatih jiwa, kata Zhao yang dengan wajah penuh. Bahwa aku, yang tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, tetapi ada nyala di matanya yang terus menyala. Segera, Zhao Yi dan yang datang ke tempat latihan dan berdiri di tepi tempat latihan. Yang berkata, yang mana Luo Zeng? Zhao Yi mengulurkan tangan dan menunjuk jari-jarinya. Mata yang terkonsentrasi pada seorang pria muda dengan mata jernih. Yang muda melihatnya. Seperti kata Zhao, seorang remaja yang terlihat sangat biasa, tulang belulangnya muda dan tidak penuh. Berusia 18 tahun, bawaan dan sempurna. Dia benar-benar menyentuh aturan obelis dan melakukan pembaptisan hukum, tanya Yang. Benar bahwa bawahan tidak berani membuat lelucon seperti itu, kata Zhao cepat. Ya, ketika dia selesai berkultivasi, izinkan saya berbicara dengannya, kata wajah yang dengan senyum di wajahnya. Dia takut ada ratusan juta orang yang ingin bergabung, dan dia baru saja keluar dari batas bawah. Si kecil, dan jiwa yang terlahir, terlalu sederhana. Namun, seperti suara tahun yang baru saja jatuh, bola hitam melayang di kejauhan, tiba-tiba mengejutkan. Oh, hei, di permukaan bola hitam, kunci guntur Yin dan yang mulai pecah 1 inci. Apa yang terjadi? Dua nyala api di mata yang tiba-tiba melonjak. Apakah kemandekan Yin dan yang ini tidak memenjarakan roh jahat binatang buas? Bagaimana mungkin? Zhao Yi tidak berharap ini terjadi, dan sepasang mata melihat perubahan dramatis di depannya.
Sama seperti kunci petir di permukaan bola hitam terus meledak, banyak prajurit yang berlatih di bola hitam mengambil jiwa mereka. Cepat, cepat, cepat. Lari saat ketika para prajurit mengambil kembali jiwa, mereka bangkit dan mulai melarikan diri. Melihat para prajurit di depan mereka tampak terkejut dan takut, Zhao Yufei berjalan mendekat dan meraih seorang prajurit dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam aku? Aku tidak tahu. Anak itu bergegas ke roh-roh jahat. Kunci guntur rusak. Roh-roh jahat juga berlari keluar, kata prajurit itu. Dia tidak tahu nama Luo Zeng. Hanya saja rasa malu Luo Zeng di tengah bola hitam telah meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang militer. Siapa anak itu, tanya Yang. Prajurit itu berkata lagi, anak itu masih duduk di sana. Prajurit itu menunjuk ke Luo Zeng, tidak jauh dari sana. Karena kunci Yin dan yang berada dalam tahap kehancuran, siapa lagi yang akan bertahan di bola hitam untuk mati? Semua prajurit, termasuk buku gila, melarikan diri, karena takut dibunuh oleh roh jahat binatang buas yang mengerikan. Sekarang hanya Luo Zeng yang duduk sendirian di tempat yang sama, tidak bergerak dan mencolok. Tahun yang mengerutkan kening, jiwanya begitu kuat? Bisakah dia dekat dengan roh jahat binatang buas? Luo Zeng Cai adalah jiwa yang terlahir hanya. Ya, bocah itu telah berada di lingkaran terdalam dari lingkaran terluar selama setengah bulan, yaitu, ia melangkah ke lingkaran dalam dan mendapat masalah setelah roh-roh jahat binatang buas. Prajurit itu juga menyadari bahwa ia ada di depannya. Tahun yang adalah orang besar, dan ini sedikit lebih stabil, bukan untuk melarikan diri seperti prajurit lainnya. Tahun wakil, Luo Zeng ini sudah, Zhao Lei berkata dengan sedikit tidak berdaya. Tahun yang berkata dengan samar, bahkan jika dia mempesona lagi, di hadapan roh-roh jahat yang melepaskan diri dari Yin dan yang dari Yin dan yang, tidak ada kemungkinan selamat. Aku sangat malu, putih, wajah tua itu terlihat rumit dan terlihat di udara. Bola hitam di tengah, jika seperti yang dikatakan prajurit, Luo Zeng pergi ke lingkaran dalam kurang dari sebulan, dan bakat Luo Zeng jelas layak untuk Wil Yanlongnya. Sayangnya, anak ini tidak cukup udara, tidak ada kehidupan untuk memasuki Yanlong Hall saya, kata Zhao Lei dengan menyesal. Saat itu, beberapa orang terbang di udara. Kota ini dilarang terbang, dan karakter yang bisa terbang di udara tentu tidak akan berada di posisi rendah. Pria itu menuju, mengenakan baju besi perak, kekar, dengan beberapa naga di kedua sisi bahunya, tampak seperti seorang prajurit yang lahir. Melihat pria itu, Yang juga terbang dan melipat tangannya, Teng Jing Cheng Lord, orang ini adalah pemilik kota ini. Teng Jing, posisi orang Long Mai bahkan lebih tinggi daripada yang tahunan. Wakil penguasa asli juga datang. Apa yang terjadi di sini? Teng menjawab dengan samar. Matanya terfokus pada bola hitam di alun-alun. Itu saat yang tepat untuk menangkap roh jahat ini. Praktek besar, bagaimanapun, binatang dengan jiwa Jasper masih sangat sulit untuk diatasi, dan penangkapan roh-roh jahat dari binatang ini, tetapi juga kunci Yin dan Yang, tidak terlalu kecil, untuk menggunakan roh-roh jahat latih jiwa prajurit. Hanya saja Anda dapat melatih jiwa Anda. Ini bukan penyanyi. Anda benar-benar dapat menggunakan metode ini untuk melatih jiwa Anda. Meskipun sangat efektif, jika Anda tidak bersikeras pada ketekunan, Anda dapat memanjat jiwa ke jiwa pertempuran. Orang-orang yang bisa melakukannya memalukan. Teng Jing Cheng Lord, aku baru saja datang, hanya untuk mendengar sesuatu dari seorang pejuang. Tampaknya itu adalah prajurit yang disebut Luo Zeng. Setelah menembus klub ke-6, ini terjadi. Kepala utama menggelengkan kepalanya. Luo Zeng setelah kematian Teng, Penatua Wei memanggil. Teng Jing bertanya dan bertanya, apakah ada masalah dengan orang ini? Setelah mendengar nama itu, Teng Jing tidak bereaksi, karena dia belum pernah mendengarnya, meskipun yang mengatakan bahwa Luo Zeng masuk ke urutan ke-6. Lingkari, tetapi hampir setiap 10 tahun atau lebih, selalu ada ketekunan besar untuk menembus klub ke-6, hanya untuk menunjukkan bahwa orang ini tangguh, dan jiwa sangat dalam. Luo Zeng adalah penumpang gelap yang kamu setujui secara khusus oleh Teng Jing Cheng, dan dia bawaan dan jiwanya masih sangat lemah. Bagaimana dia bisa memasuki lap ke-6? Kata Penatua Wei, terkejut.
Pada saat ini, penampilan Teng Jing juga sedikit berubah. Apakah dia beberapa waktu yang lalu, seseorang benar-benar menyajikan sebuah prasasti, dan mencatat sebuah kalimat dalam prasasti tersebut, yang merupakan kalimat yang ditinggalkan oleh King Xuan dalam 49 naga sejati. 49 naga sejati, untuk Teng Jing Cheng dan yang lainnya, itu adalah Tuhan yang tidak mungkin tercapai. Bahkan jika kamu melihat ke atas, tidak ada kemungkinan, lagi pula, bahkan yang terkuat dari naga, kamu harus bergantung pada 49 naga asli. Pada tahun yang sama, terjadi Kong Loon Fan Case. 49 naga yang benar menghapus 9 naga yang benar. Keberadaan 9 naga yang benar ini tidak diketahui. Untuk eksistensi tingkat tertinggi dunia naga nyata, seperti Teng, mereka hanya bisa berkabut. Saya tidak mengerti bunga di dalamnya, mereka hanya mengerti bahwa 9 dari mereka hilang. Beberapa hari yang lalu, ketika saya melihat pola dewa, Teng Jing sangat terkejut dan bersemangat. Jika Anda bisa memanjat dengan pria besar seperti King Xuan, itu adalah keberuntungan terbesar yang pernah ia miliki dalam hidupnya. Namun, skrip naga yang tersisa di dewa mengalirkan air dingin ke Teng. King Xuan memberitahu Teng Jing dalam barisan para dewa bahwa orang ini hanya orang asing yang bertemu dengannya selama perjalanannya. Dia memasuki Senglong Tai dan terbang, dan dia bisa dianggap sebagai keluarga naga dan dibudidayakan dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, saya juga memperingatkan Teng Jing, jangan membocorkan hal ini, jika tidak hanya akan menyebabkan bencana pembunuhan. 49 King Long, pergi ke 9. Misteri Kowloon, kabut, yang harus diisi dengan plot mengejutkan. Melihat kata-kata peringatan terakhir King Xuan, dia segera menakuti Teng yang bersemangat menjadi sebuah perjuangan. Jika dia terlibat dalam perjuangan ini, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana harus mati. Oleh karena itu, Teng Jing menangani masalah ini dengan sikap rendah hati. Bahkan nama penumpang gelap, dia tidak bertanya. Bukan karena Teng takut. Dia bisa menjadi penguasa kota, berani, jauh lebih dari orang biasa. Hanya saja tingkat perselisihan itu. Bahkan naga terkuatnya tidak mau terlibat, apalagi yang kecil. Pemilik kota? Tanpa diduga, ini adalah penumpang gelap yang disebut Luo Zeng. Penatua Wei, Luo Zeng adalah seni bela diri yang lebih rendah yang mengalami pembaptisan hukum. Sebuah suara lembut melayang keluar dari sisi Penatua Wei. Dan kemudian keluar dari belakangnya seorang wanita istana berpakaian merah. Penampilan wanita istana ini cantik, yang paling mengesankan adalah bagian tengah alisnya, di mana ada kecoak berwarna merah darah, renyah dan hujan, cahaya merah berkilau. Melihat orang ini, nyala api di mata wakil ketua tahun ini melonjak sedikit, dan wajahnya menunjukkan senyum yang bukan yin dan yang. Ternyata istana Tuan Long Yuan ada di orang, dan Long yang sopan, Long Yuan Palace dan Yan Long Temple tidak pernah bisa menghadapinya. Istana Naga Palace tidak memperhatikan yang, tetapi langsung menuju bola hitam di bawah ini. Long Yuangong langsung menuju bola hitam dan menghilang ke dalamnya. Kunci guntur Yin dan yang terus meledak di permukaan bola hitam, dan kekuatan ledakan itu luar biasa, tetapi itu tidak melukai istana naga. Pada saat naga utama istana Long Yuan mengebor bola hitam, dia memiliki sepasang mata yang indah, dan dia membantingnya dengan lembut. Dengan kultivasinya, bahkan roh jahat asli berperilaku baik tidak punya pilihan selain membawanya, belum lagi bahwa roh jahat Beast ini sangat lemah, dan bahkan lebih layak disebut. Yang mengejutkannya jelas bukan roh jahat binatang buas itu, tetapi jiwa Luo Zeng yang tidak jauh. Roh-roh jahat binatang telah menghilang tanpa jejak. Hanya jiwa dari jiwa Luo Zeng yang duduk di tengah bola hitam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Mengapa roh-roh jahat menghilang? Wajah Long Yuangong penuh kebingungan, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Oh, hei! Kunci guntur yang tersisa meletus semakin sedikit, sementara permukaan jiwa Luo Zeng terus-menerus terdistorsi, memancarkan warna-warna kompleks dari permukaan jiwanya, seperti warna minyak sayur yang tumpah di air. Jiwanya, untuk menerobos ranah perang permukaan istana Long Yuan menunjukkan warna yang bermartabat. Dia awalnya datang untuk Luo Zeng.
Awalnya, dia hanya mendengar bahwa Penatua Wei mengatakan bahwa dia telah menjalani pembaptisan hukum. Aku tidak mengharapkannya sekarang. Baru saja memulai pertempuran jiwa. Apakah pria ini tidak dilahirkan dengan roh? Bagaimana bisa begitu cepat? Di antara kesan istana Lord Long Yuan, para pejuang yang telah melihat terobosan jiwa perang, yang paling awal juga adalah Tanah Suci, juga merupakan prajurit yang sangat berbakat, karena banyak jiwa prajurit virtual yang belum dapat memasuki perang. Tanda seru. Anak ini terlalu istimewa, bukan? Dia bergoyang sedikit, mendekati beberapa langkah, meraih dan melompat keluar dari pergelangan tangannya dengan obat kemerahan. Obat-obat bukan bentuk bundar, tetapi bentuk aneh yang dibentuk oleh tubuh yang bersatu. Dan itu terus-menerus berdetak, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Raja Naga dari istana membanting obat ke dalam jiwa Luo Zeng. Luo Zeng fokus pada terobosan, tetapi itu tidak berarti dia tidak memperhatikan gerakan di sekitarnya. Dia memperhatikan bahwa seorang wanita istana muncul tidak jauh, dan kemudian dia mengambil sesuatu yang aneh dan menempa dirinya sendiri. Penampilannya sedikit berubah. Dia sekarang merupakan periode penting untuk menerobos ranah perang. Jangan khawatir, obat-obat ini sangat berharga dan baik untuk jiwamu. Pada saat ini, suara King Long melayang dan hanya menyerah kepada binatang buas dan roh yang sedih. King Long juga sangat keras saat ini, hanya mengingatkan Luo Zeng tentang sebuah kalimat. Tidak banyak penjelasan. Namun, kalimat ini cukup untuk memungut ketenangan pikiran, biarkan obat ini menjadi jiwanya sendiri. Ketika obat-obat ditambahkan ke jiwa Luo Zeng, itu seperti tinta merah yang terus menyebar di dalam air. Obat ini dengan cepat menyebar ke setiap bagian dari jiwa Luo Zeng. Karena obat ini, warna tubuh Luo Zeng dengan cepat menyatu, dan kemudian jiwa stabil dan stabil. Setelah mencapai batas, ledakan cahaya merah yang tiba-tiba meletus. Ketika lampu merah menyala, jiwa Luo Zeng dengan cepat menarik kembali tubuhnya, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Jika jiwa seseorang penuh dan kuat, hal pertama yang memantulkan matanya adalah matanya, jadi dia biasanya akan melihat mata. Beberapa orang memiliki dewa, tampaknya memiliki mekar yang cemerlang. Pada saat Luo Zeng membuka matanya, kedua kelopak mata itu tampak seperti dua bintang cengsing yang naik di malam hari. Hanya tatapan inilah yang membuat banyak orang kuat mengerti bahwa Luo Zeng berhasil menembus pertempuran jiwa. Jiwa perang adalah impian banyak orang militer. Ketika jiwa memasuki ranah perang, seluruh jiwa terlahir kembali dan tidak akan rapuh sebelumnya. Tidak hanya itu tidak rapuh, tetapi bahkan jiwa dapat melekat pada daun-daun yang jatuh, melekat pada bunga-bunga terbang, dan digunakan untuk bertemu musuh. Daun yang disebut terbang dapat membunuh musuh. Ini adalah kebenaran. Tidak sesederhana itu untuk masuk ke ranah perang. Bahkan militer para dewa dan dewa, hanya ada segelintir kasus, untuk menerobos jiwa perang, biarkan jiwa yang rapuh menjadi jiwa perang. Bahkan sebagian besar prajurit vulgar tidak bisa memasuki perang. Tapi di depanku, pria kecil yang tampan ini telah melangkah ke ranah perang. Para pejuang yang berlatih bersama dengan Luo Zeng belum begitu terkejut, mereka menyaksikan Luo Zeng mengawasinya langkah demi langkah dari lingkaran luar ke lingkaran dalam. Namun, Teng Jing, Penatua Wei, Yang dan yang lainnya tidak menyadari situasi di bola hitam, tetapi tiba-tiba melihat seorang lelaki kecil yang sempurna, bahkan dapat memiliki jiwa pertempuran, itu luar biasa. Tunggu. Tampaknya ada atribut khusus dalam semangat pertempuran anak ini. Mengapa ini? Teng Jingjing menatap Luo Zeng dan sepertinya merasa bahwa Luo Zeng memiliki napas khusus. Penatua Wei melihatnya, dan tersenyum sedikit. Jika saya tidak salah menebak, pemilik istana harus memberi hadiah kepada Luo Zhi untuk si Zidan yang diproduksi oleh istana Long Yuan, tahun yang tidak yin dan yang tersenyum. Istana Long Yuan Anda murah hati. Meskipun Zidan dan mahal, itu tidak luar biasa. Setelah selesai tahun ini, yang juga dengan cepat turun, dengan samar berkata, Luo Zeng, bergabunglah ku Yanlong. Saya dapat menjamin masa depan yang menjanjikan dan akan menjadi pilihan yang paling tepat untuk generasi Anda dalam hidup Anda. Luo Zeng memandang Tahun Yang, alisnya berkerut,
Bagaimanapun, semua orang di sini tidak dapat melihat perbaikannya, tetapi tahun ini yang sangat marah sehingga Luo Zeng sangat menyebalkan. Siapa kamu? Mengapa saya harus bergabung dengan Yanlong Temple? Hah, siapa aku ini tidak penting, kamu hanya perlu tahu bahwa ada ratusan miliar prajurit yang ingin memasuki kuil Yanlongku. Tetapi jika kamu memenuhi syarat untuk masuk, kamu akan mendapatkan 1 dari 100 yuan. Jika kamu bergabung denganku, kuil Yanlong bukan hanya masa depan yang cerah, tapi aku akan memberimu 50 tetes darah naga sejati atas nama kuil Yanlong. Api di mata yang berdenyut, dia sangat yakin tentang harga yang telah dia buka, baju besi yang lebih rendah, setetes aku takut darah naga asli bisa membuatnya bersemangat, apalagi 50 tetes. Luo Zeng tersenyum sedikit dan segera berkata, terima kasih di wajah yang, ada juga senyum di wajahnya. Dia menebaknya dengan benar. Anak laki-laki yang lahir dan sempurna, aku takut masih ada jarak yang tidak terlalu jauh. Darah 50 tetes naga nyata takut membuatnya takut, tetapi tak lama kemudian yang senyum kembali memadat. Karena Luo Zeng kemudian berkata, tidak, saya tidak ingin bergabung dengan kuil Yanlong. Kenapa? Darah 50 tetes naga sungguhan tidak cukup bagimu untuk diambil. Ini bisa sangat meningkatkan konsentrasi darahmu. Yang berkata, nyala di matanya menyala, dan status dan identitasnya jelas tidak berfungsi. Ini bukan masalah darah naga, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Mengapa begitu, tanya Yang. Momentum tahun ini, kultivasinya yang tidak pada tingkat yang bisa dibayangkan Luo Zeng, seberapa kuat pelepasan tekanan? Jika dihadapkan dengan tekanan yang begitu kuat, jiwa Luo Zeng mungkin segera rusak, tetapi pada saat ini, tidak ada halangan bagi Luo Zeng yang telah memasuki perang. Karena, aku tidak suka nadamu, kata Luo Zeng, dan dia berjalan ke arah wanita istana yang baru saja keluar dari bola hitam. Hanya ketika dia menerobos perang, wanita istana membantu. Cukup, Luo Zeng adalah orang yang tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu kepalan tahun yang tiba-tiba bergetar, menyembunyikan pembunuhan dalam nyala api di matanya. Ketika Luo Zeng menolak untuk bergabung dengan kuil Yanlong, dia sudah memiliki 3 poin kemarahan Diang, dan sekarang dia berani berbicara di depan wajahnya. Apakah ini perkataan bawaan? Seberapa mengerikan kekuatannya di tahun ini? Jika Anda ingin membunuh Luo Zeng, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang sebenarnya dipermalukan oleh orang ini, bagaimana bisa tahun ini yang bertahan? Tetapi pada saat ini, kata-kata naga dari istana Long Yuan mengusir pembunuhan Yang. Luo Zeng benar, karena aku tidak menyukaimu, mengapa aku harus bergabung denganmu di aula Yanlong? Setelah itu, gadis istana menyeringai. Kata-kata utama Long Yuangong, tiba-tiba membiarkan Yang terlihat sedikit kental. Tahun Yang hanyalah wakil presiden. Pada orang-orang Long Mai, tidak peduli status atau kekuatannya, mereka harus memiliki luka panjang di Istana Naga, tetapi dia tidak berani memulai dalam menghadapi Istana Naga. Terima kasih, saudariku, tolong saja aku ketika aku menerobos medan perang, Luo Zeng berkata dengan tangan tertunduk. Kakak Long Yuan Guangzhou mendengar kalimat ini, senyum di wajahnya mengental, dan tawa itu ternyata cemerlang. Jangan menyebut kakakku salah, tapi kakakku masih sangat muda, kelihatannya seperti seorang gadis di tahun ke-28, apakah aku memanggilmu tua? Bukankah seharusnya kau memanggil kakakmu? Luo Zeng tersenyum. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zeng, tenggorokan penatua Wei tidak bisa tidak menelan tenggorokannya. Luo Zeng ini terlalu gemuk, bahkan di hadapan teriakan adik ipar-ipar perempuan ipar, apakah ini akan mati? Sou Yuan prajurit berbeda dari orang biasa. Karena terobosan dalam bidang kultivasi, militer memecahkan penghalang kehidupan. Ini adalah kehidupan yang panjang bagi manusia untuk hidup selama 100 tahun, tetapi pada tingkat istana Long Yuan, Sou Yuan dihitung dalam 10.000 tahun. Jangan katakan bahwa Long Yuan Guangzhou terlihat seperti seorang gadis berusia 28 tahun, bahkan jika dia tampaknya hanya seorang gadis berusia 10 tahun, bukankah Luo Zeng bisa memanggil saudara-saudaranya? Setelah semua, setelah ulang tahun ke-16 istana Long Yuan, nenek moyang leluhur Luo Zeng mungkin belum lahir,
bahkan kerajaan surgawi yang terbakar belum dilahirkan, dan bahkan dinasti sebelum dinasti pembakaran tidak dilahirkan. Karena itu, pernyataan Luo Zeng juga kasar. Masalahnya adalah bahwa pemilik istana Long Yuan tampaknya tidak peduli. Sebaliknya, ia tertawa dan tertawa. Lagi pula, Long Yuangong juga seorang wanita. Sebagai kepala rumah pertama, ia mengendalikan seluruh istana Long Yuan. Siapa yang berani menyinggung perasaannya pada hari kerja? Tanda tanya. Wanita. Bahkan seorang wanita yang telah hidup selama puluhan ribu tahun tidak dapat menyingkirkan pengejaran hati muda itu. Jadi di batas atas, stasiun Yandan adalah obat yang sangat mahal. Master Long Yuan Palace dapat mengontrol wajah pada usia 16 atau 17 tahun, yang juga banyak uang. Sayangnya, siapa yang berani memuja mudanya? Oleh karena itu, kata-kata Luo Zeng tidak hanya menyinggung perasaannya, tetapi membuatnya merasa sangat nyaman. Dalam hal ini, wanita itu selalu mendengarkannya, kalau tidak, dia tidak akan harus tinggal diam dan menjadi wanita tua yang kusut. Yah, kamu tidak perlu memanggil saudara-saudaraku, kamu akan memanggilku bibi, kata Long Yuangong sambil tersenyum. Luo Zeng mengangguk, diikuti oleh bibi, istana naga-naga mengangguk sambil tersenyum. Sebelum saya mendengar dari penatua Wei, apakah Anda ingin bergabung dengan kami di istana Long Yuan ya? Bergabung dengan istana Long Yuan pada awalnya adalah masalah yang sudah diputuskan Luo Zeng. Chuan Long Yuangong membalikan tangannya dan sebuah botol kecil muncul di tangannya. Ini adalah darah dari 20 tetes naga sungguhan. Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan konsentrasi darah Anda. Mendengar darah 20 tetes naga sungguhan, yang mendengus dingin di sebelahnya, yang jauh lebih murah daripada harga darahnya 50 tetes naga sungguhan. Tapi lihat penguasa istana Long Yuan lagi, ini setetes darah naga sejati. Darah ini berbeda dari darah biasa, kau bisa terbakar pada saat kritis, selamatkan dirimu. Saya mendengar bahwa Tuan Istana Naga menghadiahi Luo Zeng dengan setetes darah naga sungguhan, dan matanya hampir keluar. Tidak hanya itu, tetapi bahkan Teng Jing, penatua Wei, Zhao Lei dan orang lain tidak alami, melihat darah naga asli di tangan Istana Naga, matanya penuh dengan api. Darah naga asli dan darah naga asli hanya terdengar satu perbedaan kata, tetapi ada perbedaan mendasar. Darah di naga sungguhan tidak diketahui, jika darah ini mengalir keluar, itu sudah cukup untuk membasuh benua. Oleh karena itu, keluarga Fena Naga akan menggunakan darah naga asli sebagai hadiah. Lagi pula, Fena Naga memang membutuhkan darah naga sejati dan meningkatkan konsentrasi darah mereka. Namun, esensi naga sangat berharga, naga dan keluarga 930, istana 1300, begitu banyak istana, begitu banyak kuil, rata-rata di setiap istana, di setiap kuil, lebih dari hanya 100 tetes darah naga sejati, kurang dari beberapa lusin tetes cadangan darah naga asli. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit di istana, dan saya menatap naga asli. Bahkan pemilik istana, Chuan sendiri, jika Anda mendapatkan darah naga asli, ini adalah pertama kalinya menggunakannya, karena mereka juga membutuhkan darah naga asli. Dapat dikatakan bahwa nilai setetes darah naga sejati hampir dapat menyamai darah 1000 tetes naga nyata, dan yang lain tidak akan berubah dengan Anda. Namun, Istana Long Yuan akan bersedia untuk secara langsung memberi hadiah setetes darah naga sejati kepada Luo Zeng. Tembakan ini terlalu lebar. Sesuatu sangat luas, luar biasa. Wajah utama Teng Jing Cheng berkata dengan hati-hati, "Iki Lord, apakah Anda benar-benar ingin memberi hadiah setetes darah naga ini?" Hadiah untuk Luo Zeng. Pemilik Long Yuangong melihat kejutan Teng dan sedikit tersenyum. Bagaimana? Apa itu? Teng mengayunkan tangannya. Itu bukan hal yang buruk, hanya, itu terlalu mahal. Faktanya, Teng Jing telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Tendangan Master Long Yuangong terlalu lebar. Setetes darah naga sejati juga sangat berharga bagi istana Long Yuan. Bagaimana cara memberi penghargaan pada pangkat yang lebih rendah, dan anak ini masih menyelinap. Tanda seru. Apakah ini terkait dengan King Xuan? Atau apa yang dilihat Long Yuangong Lord? Namun, meskipun Teng Jing bingung, dia tidak bertanya lagi. Lagi pula,
Dia menerima peringatan dari King Xuan bahwa dia tidak akan campur tangan dalam urusan Luo Zheng. Adapun Long Yuan Gongzhu, apakah dia melihat sesuatu, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Tang Jing bisa menebak sedikit kepala, tetapi Wei Elder, Mian Yang dan Zhao Lei dan yang lainnya, mereka tidak bisa menebak. Mereka adalah salah satu kejutan, bertanya-tanya secara membabi buta, tidak bisa memahami. Bahkan para tetua Wei adalah sama. Ini adalah setetes darah naga asli, tetua Wei masih menetapkan jasa besar untuk Long Yuangong, dia hampir menyerahkan hidupnya untuk diperhitungkan, hanya untuk mendapatkan hadiah darah naga sejati. Namun, Luo Zhengyi datang dan tidak melakukan apa-apa, bukan hanya dia mendapatkan hadiah dari Zishendan, tapi dia juga mendapat setetes darah naga sungguhan. Selain mendesah, kehidupan Luo Zheng terlalu baik, bukan? Itu tidak mahal, tidak layak. Long Yuangong menatap Luo Zheng dan tersenyum. Luo Zheng, kau benar ya, kurasa juga begitu, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Kemudian istana naga-naga melemparkan 20 tetes darah naga sejati dan setetes darah naga asli kepada Luo Zheng. King Long, apa menurutmu dia melihat sesuatu? Luo Zheng bertanya. Yah, wanita ini sangat cerdas, mungkin itu yang kamu perhatikan ketika kamu menembus jiwa perang, tapi masalahnya tidak besar. Jika dia cukup pintar, dia tidak akan dipusingkan, King Long berkata dengan susah payah, hanya dengan roh-roh jahat. Pertempuran sengit, masih sedikit lemah. Luo Zheng tidak berpikir bahwa hanya karena penampilannya yang luar biasa, Long Yuan Gongzhu akan bersedia memberikan setetes darah naga nyata. Mungkin dia harus menyadarinya, akan memberinya setetes darah King Long. Bagi Luo Zheng, ini jelas merupakan hal yang baik. Ini semacam setrum putih, dan yang iri pada naga asli, yang merupakan tawaran besar. Setelah Tang Jing melihat bahwa Luo Zheng telah mengumpulkan darah naga asli dan darah naga asli, dia bertanya, Luo Zheng, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kamu bilang, Luo Zheng melengkungkan tangannya dan menyadari bahwa masalah yang sebenarnya akan datang. Kamu menerobos jiwa perang, pastikan untuk berada di sebelah roh-roh jahat binatang itu. Sekarang roh-roh jahat binatang buas menghilang dalam kunci Yin dan Yang. Kamu tahu apa itu? Tang bertanya kepada pintu. Jelas, Tang Jing percaya bahwa lenyapnya roh jahat memiliki hubungan yang hebat dengan Luo Zheng. Siapapun yang mengubahnya, akan meragukan Luo Zheng. Bagaimanapun, lenyapnya roh jahat binatang buas dan terobosan jiwa Luo Zheng terjadi pada saat yang sama, tetapi Tang tertegun tidak mengerti, bagaimana bisa roh-roh jahat binatang buas menghilang. Bahkan jika Luo Zheng ini menerobos medan perang, itu tidak bisa menjadi lawan dari roh-roh jahat binatang itu. Jadi, dari mana Luo Zheng mendapatkan roh-roh jahat? Ketika memenangkan King Long, Luo Zheng tahu bahwa dia pasti akan menghadapi kemartiran dalam hal ini. Lagi pula, roh jahat ini bukan miliknya, dan dia akan menelannya dan seseorang akan menemukannya kesulitan. Pada akhirnya, Luo Zheng masih mengambil metode yang diberikan oleh King Long, bodoh, penuh. Aku tidak tahu, Luo Zheng berkata dengan wajah kosong, pada saat itu aku mendengar bahwa kunci petir pecah. Dan kemudian roh jahat binatang buas itu berlari ke arah diriku, dan kemudian aku tidak tahu apa-apa. Pada titik ini, Luo Zheng mengatakan yang sebenarnya, karena Luo Zheng tidak tahu apa-apa saat itu. Setelah kunci guntur dihancurkan dengan tenang oleh King Long, kekuatan letusan roh-roh jahat binatang tidak terjangkau oleh Luo Zheng. Meskipun jiwa Luo Zheng sangat kuat pada saat itu tidak dipromosikan ke jiwa perang. Bisakah Anda mendapatkan dampak positif dari roh-roh jahat? Tekanan jiwa di lap ke-6 adalah 32 kali lap pertama. Tidak hanya itu, kunci guntur juga dipatahkan oleh King Long, dan jiwa roh jahat yang kehilangan belenggu semakin kuat. Di bawah tekanan jiwa yang begitu kuat, jiwa Luo Zheng hampir musnah, tetapi pada saat itu, King Long memulai sinar cahaya dipanci leleh misterius, terus-menerus menyinari Luo Zheng. Kekuatan cahaya di tungku bisa jauh lebih kuat dari kekuatan lampu minyak kecil. Dengan mengandalkan Xia Guang, Luo Zheng Cai menangkap peluang untuk memasuki perang.
Kamu tidak tahu. Teng Jing tidak percaya kata-kata Luo Zeng. Kebohongan ini terlalu ceroboh. Kamu tidak tahu, aku takut tidak. Roh-roh jahat juga sangat penting bagi kota saya, jadi, itu menghilang tanpa alasan, dan Anda tidak yakin, saya khawatir itu tidak akan dijelaskan. Tanda petik ganda buka. Nasib roh-roh jahat binatang buas, Luo Zeng tidak memberikan penjelasan yang sangat baik, dan fakta bahwa roh jahat binatang besar menghilang di sekelilingnya adalah fakta besi. Teng Jing masih sopan. Jika dia tidak peduli tentang King Xuan dan Istana Naga, dan orang lain membuat hal seperti itu, dia sudah menangkap Luo Zeng. Setelah Istana Naga-Naga mengeluarkan setetes darah naga sungguhan, Teng Jing mengerti bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Luo Zeng, belum lagi Luo Zeng yang terlibat dalam King Xuan, yang melibatkan misteri Kowloon, jadi dia tidak akan bisa menjelaskan ini. Namun, roh jahat binatang ini juga sulit ditangkap, dan perlu untuk mendapatkan kompensasi dari Luo Zeng. Teng Jing sangat jelas. Dia mencari seorang prajurit yang kontroversial untuk membayar kompensasi. Itu adalah lelucon. Kata-katanya adalah untuk Istana Long Yuan. Benar saja, Luo Zeng belum berbicara. Inisiatif utama Long Yuanong mengatakan, roh jahat binatang hanya memiliki benda ini. Saya masih mampu membeli barang ini, tetapi Tuan Teng Zheng ingin saya menangkap Anda. Hanya roh-roh jahat yang datang? Tidak mudah untuk menangkap roh-roh jahat binatang buas, setelah semua, hal-hal yang tidak dapat dipenuhi bahkan jika ditemukan, sangat sulit untuk menangkap mereka. Lord Long Yuan Palace mengatakan ini, dan Teng Zheng tentu saja tidak akan mempermalukannya. Ini benar-benar menghancurkan Istana Naga, dan secara paksa menghilangkan kejutan Teng Luo Zeng. Hal ini telah terungkap. Ayo pergi. Ketika Yang melambaikan tangannya, dia pergi bersama Zhao Wei. Pemilik Istana Long Yuan Palace datang, dan dia bersedia untuk datang dengan setetes darah naga asli. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertarung dengan orang lain? Jangan mengatakan bahwa dia adalah Yang. Bahkan jika cuan kuil naga tidak digunakan, apakah itu tidak berguna? Setetes darah naga sejati hadiah untuk seorang anak laki-laki sempurna bawaan? Itu hanya kekerasan. Pemilik Istana Long Yuan ini khawatir kepalanya akan terbakar. Melihat tahun Yang, Istana Long Yuan mengungkapkan sedikit cahaya. Dia menoleh dan berkata kepada Luo Zeng, yayasan Anda solid, tetapi terlalu rendah. Di sini, sebagai kota yang memimpin batas bawah, banyak metode pelatihan untuk Anda. Hasil yang sangat bagus, saya sarankan Anda menyaring esensi naga di sini, dan kemudian melalui stasiun transfer, datang ke Istana Long Yuan saya. Proposal Lord Long Yuan Palace sangat bagus, tetapi Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak mungkin. Saya pergi ke batas atas hanya demi budidaya murni. Masih ada banyak hal yang belum selesai di batas bawah. Untuk saat ini, saya khawatir saya tidak bisa pergi ke Istana Long Yuan. Bergabung dengan Istana Long Yuan, tidak ada salahnya bagi Luo Zeng. Di dunia luas tempat Luo Zeng berada, kekuatan untuk mempraktikkan hukum seringkali melalui pahatan batu yang tidak lengkap dan bahkan pemahaman diri. Tetapi di batas atas, ada ukiran batu lengkap, serta berbagai cara budidaya yang tidak dapat digarap. Namun, itu tidak realistis untuk membiarkan Luo Zeng tetap di dunia naga nyata di tengah domain. Ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Yang paling penting adalah hal pertama yang dibawa Luo Zeng ke seni bela diri. Apakah untuk menyelamatkan saudara perempuannya? Luo Wei awalnya di ranah para dewa. Hanya ada satu ranah besar dari Sendan. Dari para dewa ke para dewa, bagi para pejuang lain, itu mungkin sebuah scorpio, dan mungkin butuh ratusan tahun untuk berlalu. Namun, dengan bakat Luo Tian dan penggunaan Care Cui Xie, tidak sulit bagi Luo Wei untuk masuk ke dewa, jadi tidak ada banyak waktu tersisa untuk Luo Zeng. Long Yuanong mengangguk, tidak ada apa-apa di batas bawahmu, dan jantung seni bela diri tidak akan sempurna. Ini akan menghalangi kultivasi masa depanmu, kata jimat kecil dari tangannya. Jimat ini bisa menyelamatkanmu pada saat kritis. Aku tidak bisa membantumu terlalu banyak. Lagi pula, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri,
Alasan yang dikatakan Chuan Istana Long Yuan sama dengan apa yang dipikirkan King Long. Jika sebuah keluarga memiliki terlalu banyak lapisan untuk generasi yang lebih muda, itu akan membahayakan generasi yang lebih muda dan menghapus seni bela diri dari generasi yang lebih muda. Luo Zeng mengangguk, kebenaran ini, dia sendiri jelas, tetapi yang disebut perbaikan diri pria, mengandalkan kekuatan orang lain, setelah semua, tidak benar-benar kuat, hanya kekuatan mereka sendiri yang ditingkatkan, orang lain akan menganggapmu benar. Melihat bahwa pemilik Istana Long Yuan memberi jimat kepada Luo Zeng, Tang Jing yakin bahwa Istana Long Yuan telah melihat sesuatu. Diperkirakan seluk-beluk Istana Naga-Naga dari misteri Kobloon juga jelas di dada, atau bahwa ia ingin mengambil kesempatan untuk meminjam Luo Zeng. Meskipun Tang Jing adalah penguasa sebuah kota, ia tidak berani mencampur adukannya. Penghasilan yang disebutnya berbanding lurus dengan risikonya. Hal yang nyata di dunia nyata adalah bahwa pemilik Lang Yuangong merasa bahwa ia dapat berbagi sepotong kue dan ia tidak dapat iri. Dia hanya tidak tahu apakah dia tidak melihatnya. Setelah kepergian Istana Long Yuan, Luo Zeng, di bawah kepemimpinan Penatua Wei, pergi ke tempat kultivasi berikutnya, mempelajari peraturan, dan melatih jiwa. Kemudian ia masih perlu meningkatkan budidaya Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng memanjat stasiun naga, itu akan ditingkatkan ke kesempurnaan bawaan, tetapi bidang ini masih terlalu rendah. Sebelum pergi ke tempat kultivasi berikutnya, Penatua Wei membagikan satu set peralatan kepada Luo Zeng, yang merupakan peralatan yang dapat diterima oleh para murid biasa dari Istana Long Yuan. Agar Luo Zeng terdiam, set peralatan yang disebut paling umum ini, bahkan itu adalah pedang dari langkah suci, dan perisai harta dari langkah suci. Di tengah-tengah domain dapat mematahkan kepala sakristi, di sini hanya peralatan murid biasa. Luo Zeng sangat terdiam, celah ini terlalu besar. Waktu di batas atas terlalu cepat. Dalam budidaya keluarga Long Mai, seberapa cepat budidaya Luo Zeng? Dalam 2 bulan terakhir, Luo Zeng berhasil menembus kontroversi kesempurnaan bawaan, dan akhirnya melangkah ke ranah para dewa, dan berturut-turut menerobos, sampai ke 3 ranah para dewa. Sudah waktunya untuk kembali, berdiri di pintu kota, melihat ratusan ribu titik transmisi yang tak ada habisnya. Yuan asli Luo Zeng mulai terbakar, tubuhnya seperti voli menelan terbang, dan akhirnya memasuki titik transfer ketika datang. Di titik transfer, cahaya lembut menyinari Luo Zeng. Dengan cahaya bersinar, setiap daging dan darah Luo Zeng terurai menjadi partikel terkecil, dan cahaya putih di atas titik transfer menyala, dan partikel yang tak terhitung jumlahnya mengikuti cahaya bergegas ke langit. Kota Kiamat, yang dikenal sebagai ibu kota Wanshang, adalah tempat paling maju di tengah kota, di kota Tianqi. Selama Anda punya uang, Anda bisa membeli semuanya. Kota Kiamat dapat berkembang hingga skala besar, dengan mengandalkan World Business Alliance. Markas besar World Business Alliance terletak di sini. Persoalan bahwa Seng Long Tai dipindahkan ke kota Kiamat sudah lama berlalu. Konferensi seni bela diri juga di tengah-tengah rumor. Awalnya di kota Tianqi, konferensi seni bela diri setiap 10 tahun adalah fokus perhatian para pejuang tingkat menengah, karena itu mewakili masa depan sekte-sekte utama. Sekarang penguasa sekte ilusi, dan 7 putra kekosongan, semua telah bersinar dalam konferensi seni bela diri puluhan tahun yang lalu. Selama Anda bisa berdiri di garis depan konferensi seni bela diri, masa depan pasti akan dapat memiliki tempat di domain tengah. Konferensi seni bela diri ini dibuat terlebih dahulu, tetapi karena alasan Seng Long Tai, semua orang di dunia memahami bahwa konferensi seni bela diri ini mungkin lebih ganas dan lebih menarik dari sebelumnya. Jadi setelah merilis berita 3 bulan lalu, ada banyak prajurit berkumpul dari semua arah ke kota Kiamat. Karena ini, restoran di kota Kiamat penuh dengan orang, dan harganya bahkan lebih tinggi. Produk berikutnya dapat hidup selama 1 malam, dan harganya telah melonjak hingga puluhan. Untuk sementara waktu, banyak pejuang mengeluh, tetapi mereka sangat tidak berdaya. Jika Anda ingin membuat ini menyenangkan, Anda harus membayarnya. Seng Long Tai ditempatkan di pusat kota Kiamat, dan ada banyak perlindungan di sekitarnya, dan Yuntang, tebing Suemu,
Hais Hanzong dan Xuan Lingzong dikirim ke penjaga. Bahkan, di kota kiamat, monster tua dari gerbang utama sudah berkumpul di sini. Ada juga orang-orang dari dunia pedagang di kota kiamat. Tidak mungkin bagi siapapun untuk berani merampok stasiun naga saat ini. Ini tidak berbeda dengan menemukan kematian. Alasan mengapa beberapa sekte utama dikirim ke penjaga adalah untuk menunjukkan bahwa Seng Long Tai memiliki sekte sendiri, itu hanya pencegah. Cuaca hari ini baik, setelah musim panas, ada hujan, yang menuangkan air dingin ke cuaca panas. Banyak prajurit yang tidak jauh, menunjuk ke sekitar Long Long Tai, walaupun para prajurit ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Ini adalah hadiah paling penting dalam konferensi seni bela diri. Bahkan kecanduan mata pun bagus. Dikatakan bahwa begitu kamu memasuki menara naga, kamu dapat terbang melewati batas atas. Menjadi dewa. Bayi ini. Aku benar-benar ingin semua orang tidak heran kalau begitu banyak pintu besar ingin bersaing untuk hal ini. Jika sekte manapun akhirnya memenangkan stasiun naga, aku akan diterima di sekte itu seumur hidupku. Hei, Zongmen yang bersaing untuk Seng Long Tai adalah sekte dari 4 produk dan 4 atau lebih produk. Jangan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki stasiun naga. Bahkan sekarang, apakah kamu memenuhi syarat untuk masuk? Beberapa prajurit sedang berdiskusi, tepat pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di langit, dan cahaya putih itu sepertinya adalah meteor yang jatuh cepat yang langsung menuju puncak platform Tanglong. Apa itu bukan para dewa? Diperkirakan Long Tai ini adalah jalan yang menghubungkan batas atas. Tuhan, kita harus melihat dewa yang hidup. Banyak prajurit yang menyaksikan tidak yakin apa yang terjadi. Tetapi para pejuang yang tinggal di sini sangat jelas tentang apa yang terjadi. Memang benar bahwa seseorang kembali dari batas atas, dan orang yang kembali mungkin adalah roh bawaan pertama yang memasuki naga. Setelah Seng Long Tai dipindahkan ke kota kiamat, beberapa sekte utama telah bereksperimen, dan mereka dikirim untuk naik ke lantai 6 melalui ujian Seng Long Tai, dan mereka menggunakan batu giok longsing untuk memulai susunan transmisi untuk transmisi, tetapi semuanya gagal. Itu. Setelah cahaya putih Seng Long Tai naik, para prajurit yang seharusnya naik ke batas atas telah diusir dari naga. Semangat bawaan ditransmisikan ke batas atas, tetapi yang terakhir tidak bisa naik. Masalahnya harus di jiwa bawaan. Untuk mengklarifikasi penyebab masalahnya, beberapa rune memasuki bagian atas naga. Akhirnya, mereka berspekulasi bahwa masalah akan muncul pada rune yang ditransmisikan. Tentu saja tidak mungkin bagi rune di bidang tengah untuk mengetahui dewa-dewa ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa itu pasti masalah dengan transmisi rune, tetapi di mana masalahnya, mereka tidak bisa mengerti, dan tentu saja mereka tidak bisa memulai. Karena kejadian ini, Chuan kecil dari keluarga Raja Hantu Xue, bersama dengan Raja Hantu Xue Jia, diundang ke kota kiamat untuk memahami situasi. Xue Jia Saozhu mengingat secara detail penampilan, usia, kekuatan, dan lain-lain dari jiwa bawaan. Ada terlalu banyak makhluk bawaan di lapangan tengah, seperti melihat identitas roh bawaan ini dengan melihat penampilan dan memperbaikinya. Jadi siapa roh bawaan? Hingga saat ini masih menjadi misteri. Ini juga alasan mengapa semua gerbang utama harus mengirim orang untuk berdiri di Seng Long Tai. Lagi pula, hal spiritual bawaan adalah tentang operasi stasiun naga. Identitasnya sangat penting. Orang yang dikirim oleh Yundian adalah salah satu murid terkuat di aula elit, melangkah ke Li Buyi, yang merupakan yang paling menarik. Setelah melihat cahaya putih, Li Buyi bergoyang dan menginjak sepasang sandal polos dan melompat maju untuk berdiri di pintu Seng Long Tai. Roh bawaan ini sangat penting, dia bahkan membuka kunci menara naga. Jika tidak ada anak laki-laki seperti itu, saya khawatir bahwa stasiun naga itu sendiri akan kehilangan maknanya. Sebuah Seng Long Tai yang tidak dapat bangkit, hanya dapat dianggap sebagai rahasia kultivasi. Meskipun Long Tai ini juga dianggap sebagai rahasia kultivasi tingkat atas, itu bisa sangat diskon, dan bahkan tidak layak diperjuangkan untuk sekte begitu banyak. Li Buyi mengambil kesempatan itu dan memblokirnya di pintu Seng Long Tai.
Murid-murid yang lain dan Dagongmen tidak boleh kalah. Murid-murid ini pada dasarnya adalah yang terbaik dari para dewa. Mereka adalah murid terbaik di Zongmen. Mereka juga sama. Juga memahami pentingnya roh bawaan ini, perlu untuk membawa jiwa bawaan ini kembali ke sekte sendiri. Jadi mereka meremas saya satu per satu, saya meremas Anda, hampir menghalangi pintu Senglongtai. Melihat gerbang Senglongtai, bahkan kelompok pejuang yang sangat sakral ini, ada beberapa ketegangan, meskipun orang yang turun dari platform naga kemungkinan adalah roh bawaan, tetapi mungkin juga orang kuat dari batas atas. Tanda seru. Mereka yang lebih unggul di batas atas memiliki kekuatan yang tak terduga, dan mereka bisa mendorong gelombang di antara tangan dan kaki. Jika Anda menjatuhkan makhluk abadi, itu masih baik-baik saja. Jika makhluk brutal dan membunuh lainnya, itu bahkan lebih buruk lagi. Mereka kemungkinan akan dibunuh dalam sekejap. Bahkan dengan kemungkinan ini, mereka masih tidak ragu-ragu di depan gerbang naga. Roh bawaan terlalu penting. Jika Anda dapat membawa semangat bawaan ini kembali, itu pasti merupakan pencapaian besar bagi pintu leluhur Anda sendiri, dan hadiahnya tidak terbayangkan. Gugup, tersiksa, berhati-hati. Berbagai ekspresi di wajah orang-orang seperti Li Buyi terus berubah. Ada langkah kaki aku tidak tahu siapa yang mengatakannya. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku mendengar langkah kaki yang mantap dari Menara Naga. Prajurit ini pandai dan pandai, seberapa kuat pendengarannya? Itu adalah jejak manusia, seseorang menambahkan. Ketika langkah kaki semakin dekat dan dekat, para pejuang ini juga gugup sampai yang ekstrem, bahkan Li Buyi, yang selalu ringan dan pingsan, mengerutkan kening, mengungkapkan kehati-hatian yang tak tertandingi di matanya. Hei, pintu Senglongtai dibuka. Melihat prajurit yang berdiri di belakang pintu, wajah prajurit yang paling kuat ini tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh. Bagaimana mungkin seorang pejuang yang mengambil foto para dewa? Mereka berspekulasi tentang identitas orang ini berkali-kali sebelumnya, dari naga yang naik ini, mungkin itu adalah pejuang yang berpikiran lahir, mungkin peri, mungkin naga yang kuat, atau bahkan beberapa yang tidak diketahui. Kejahatan yang kuat. Tetapi orang yang muncul di depannya tampaknya adalah prajurit manusia biasa, hanya sesuai dengan situasi ilahi, yaitu budidaya 3 kali lipat para dewa. Apa yang terjadi ketika semua orang sedikit salah? Mata Li Buyi penuh kejutan. Bibirnya yang kering membanting dan mengeluarkan 2 kata, Luo Zeng. Apa yang terjadi dengan Luo Zeng? Bukankah dia dilahirkan dengan roh? Benar. Apakah roh bawaan adalah Luo Zeng? Tapi ini baru 3 bulan. Dari roh bawaan, melompat ke ranah keseluruhan, Luo Zeng telah memasuki ranah para dewa. Li Buyi adalah orang yang sangat tenang, bahkan jika beberapa penatua Yundian Hall memuji hati Li Buyi lebih dari sekali. Jantung seni bela diri yang memuji Li Buyi sangat stabil. Selama itu stabil, masa depan pasti akan mencapai prestasi tanpa batas. Tetapi pada saat ini, dalam keraguan, ketidakpahaman, keterkejutan, dan emosi luar biasa yang kacau ini, kepala Li Buyi juga merupakan tempelan. Li Buyi bingung, dan beberapa prajurit lainnya bingung. Namun, mereka tidak mengenal Luo Zeng. Mereka segera kembali kepada Tuhan dan mengatur siapa dia. Namun, dia adalah murid para dewa, dan dia pertama kali meraihnya. Tu Jianyin dari Museum Xuanyin melakukan tembakan pertama. Begitu dia mengulurkan tangan, tulang-tulang seluruh tubuh tampaknya menjadi petasan. Celah-celah itu terus-menerus pecah, dan kelima jari itu juga terjulur dengan aneh, seolah-olah cakar iblis pada umumnya. Tanda seru. Apa Luo Zeng baru saja membuka pintu, dan ada sekelompok seniman bela diri yang menyerang para dewa. Wajah Luo Zeng juga suram. Apa? Jika kamu tidak ingin mati, kamu akan melakukan perjalanan bersama Kutu Jian Bai mencibir, sesuai dengan 3 kekuatan para dewa. Dia mengatakan bahwa dia masih tidak bertangan. Hentikan pada saat ini, Li Buyi akhirnya bereaksi. Kaki sandal ada di tanah, dan tangan Taizu yang tumpul langsung menuju ke Tu Jian Bai. Taizu cangkuan terlihat polos dan biasa-biasa saja tinju panjang ini,
sebagian besar prajurit telah dibudidayakan. Sama seperti ilmu pedang dasar Luo Zeng, ketika banyak pemain pedang memulai, mereka harus mengolah ilmu pedang dasar, dan hal yang sama berlaku untuk Taizu Cangkuan. Metode tinju dasar dari sebagian besar praktisi militer adalah Taizu Cangkuan. Namun, meskipun Taizu Cangkuan adalah kargo jalan besar, itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Li Buye telah tenggelam dalam metode tinju yang datar dan biasa-biasa saja selama beberapa dekade, dan ia juga mempraktikkan makna cara minimalis. Hei, dalam tinju ini, itu untuk memaksa Tu Jianyin dari Museum Xuanyin untuk mundur. Li Buye, kamu mencari kematian Tu Jianbai marah, jelas tembakan pertamanya, tetapi terpaksa mundur oleh Li Buye, yang membuatnya tidak marah. Meskipun Li Buye menghentikan Tu Jianbai, dia tidak bisa menghentikan orang lain. Hei, nak, kulihat kamu masih bepergian denganku. Jiang Yunfei dari Bloodwood Cliff tertawa keras, tangannya seolah-olah dia adalah gunting, dan dia juga menangkap masa lalu. Aps, hati Li Buye tenggelam dalam hati, seorang Tu Jianbai sangat sulit untuk dilibatkan, bagaimana ia bisa memblokir beberapa prajurit lainnya? Tangan coklat Jiang Yunfei di tangannya sangat tajam, menyerang wajah Luo Zeng, dan menyerang kaki Luo Zeng. Gerakan di atas adalah trik vercel, trik di bawah ini adalah untuk memotong kaki Luo Zeng hidup-hidup. Dia ingin mematahkan kaki Luo Zeng terlebih dahulu, jadi mengambil Luo Zeng Hui akan menghemat banyak masalah. Luo Zeng melihat bahwa Li Buye memblokir salah satu dari mereka. Dia siap untuk terbicara. Dia tidak berharap orang ini memberi dirinya kesempatan. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kakinya. Bagaimana ini membuat Luo Zeng tidak marah? Mencari kematian Luo Zeng dengan tangan terkepal, sosoknya seperti hantu, dan sedikit melayang ke belakang, seluruh tubuhnya tampak seperti tirai yang tertiup angin, jadi dia mengepak dengan lembut, dan dia menghindarinya. Ofensif Jiang Yunfei kemudian Luo Zeng kepalan ini, seolah-olah petir umumnya dimainkan. Jiang Yunfei tidak punya ruang untuk bereaksi, dada membanting pukulan Luo Zeng. Hei Jiang Yunfei, yang paling menarik bagi para dewa, ditembak dan diterbangkan oleh Luo Zeng yang berterbangan. Dia terbang jauh dan jauh, jauh ke pagar di kejauhan, dan menabrak banyak prajurit yang mengunjungi Menara Naga, dan kemudian jatuh. Beberapa rumah berhenti setelah itu. Awalnya, para pejuang yang ingin merebut Luo Zeng masih mempertahankan postur serangan, tetapi pada saat ini mereka seperti zombie, dan mereka masih di tempat yang sama. Menurut ekstrim para dewa dan ketiga dewa, jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Inilah sebabnya mereka berani merangkul dan ingin mengambil Luo Zeng. Di mata para seniman bela diri ini, adalah hal sederhana untuk mengambil Luo Zeng tiga arah, sama seperti ayam yang menangkap elang. Begitu sederhana, dan mampu melakukan perbuatan baik, hal semacam ini secara alami tergesa-gesa dilakukan. Meskipun kegilaan Li Buye yang tak dapat dijelaskan menghalangi warna putih kokoh pavilion Xuanyin, kesempatan untuk orang lain datang. Di antara orang-orang ini, gerakan Jiang Yunfei adalah yang tercepat, dan tembakannya juga yang paling memalukan. Dia hanya tidak ingin membawa orang yang utuh kembali. Selama dia masih hidup, ada mulut yang bisa berbicara. Adapun tangan dan kaki, tidak masalah. Saat Jiang Yunfei menembak, orang-orang lain menghela nafas, anak ini takut tidak beruntung, dan dia terbentur kakinya. Saya khawatir saya tidak akan bisa berjalan dalam kehidupan ini. Akibatnya, antara listrik dan batu api, rangkaian puncak berubah. Bahkan beberapa orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Jiang Yunfei diusir oleh tinju. Itu sangat tinggi dan jauh. Jiang Yunfei, setelah menghancurkan beberapa rumah, seperti anjing mati. Itu tidak bergerak, dan itu jelas-jelas terluka parah. Bahkan jika itu adalah pertemuan penyelamatan, diperkirakan akan dibangkitkan selama setengah tahun. Pada awal konferensi seni bela diri, Jiang Yunfei mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Beberapa pejuang yang terpesona oleh para dewa melihat pemandangan ini, kemana mereka berani bergerak. Prajurit imajiner ini telah berada di sini selama beberapa hari, dan ada juga kontes gelap di antara mereka. Kekuatan Jiang Yunfei cukup baik di antara mereka.
Diperkirakan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Li Buyi dan yang lainnya, tetapi mereka berada di peringkat ketiga dan keempat. Tidak masalah, hasilnya rusak oleh bocah bertangan tiga itu. Kekuatan adegan ini di luar pemahaman para pejuang ini. Mengapa dia bisa melakukan ini? Tatapan Li Buyi juga penuh kejutan. Di kuil Yundian, Li Buyi telah melihat pertempuran Luo Zeng. Pada saat itu, Luo Zeng memiliki minat yang kuat pada Li Buyi. Ketika bocah itu lahir dengan roh spiritual, ia berani memilih seluruh aula elit. Tanda seru. Karena ini, Luo Zeng menyebabkan kemarahan seluruh murid elit. Kemudian, Li Buyi mengetahui melalui salurannya sendiri bahwa provokasi Luo Zeng sebenarnya disebabkan oleh pemilik kuil. Itu bukan pemikirannya sendiri. Terlepas dari apakah Luo Zeng tidak begitu sombong, kekuatan yang ia tunjukkan tidak bisa diremehkan. Semangat bawaan menantang para murid ilahi. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi. Namun, murid suci dari tantangan Luo Zeng tidak biasa. Menurut para dewa, para murid dari aula elit Yundian bukanlah foto para dewa biasa, mereka adalah para elit Yundia yang melompat keluar di antara puluhan ribu seniman bela diri. Semua ini sebenarnya dilakukan oleh makhluk bawaan. Namun, dalam sekejap mata, Luo Zeng tiba-tiba menghilang. Saya mendengar bahwa guru kepala rune di kuil Yundian masih marah dan memiliki banyak kecanggungan dengan pemiliknya. Dia harus menemukan Luo Zeng. Kuil awan memang mencoba mengirim orang untuk mencarinya, tetapi masih belum ditemukan. Akibatnya, Li Buyi benar-benar bertemu Luo Zeng di Senglongtai, dan ketika dia melihat Luo Zeng lagi, dia sudah menjadi kekuatan ketiga dari Tuhan. Dan dengan kekuatan ketiga dewa, sebuah tinju meledak ke arah lalat, Jiang Yunfei. Jiang Yunfei terluka parah. Apa yang terjadi pada Luo Zeng dalam 3 bulan terakhir? Mengapa bisa ditingkatkan dengan cepat? Kekuatannya bahkan lebih terlahir kembali. Kapan itu begitu rentan terhadap Tuhan? Li Buyi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Jiang Yunfei, tetapi tidak mungkin untuk melakukan seperti Luo Zeng, dan Jiang Yunfei akan terbang untuk menendang. Ketika Li Buyi berada di aula elit, dia pernah merasa bahwa Luo Zeng bukanlah orang yang ada di kolam, dia pasti akan melampaui dirinya dalam periode waktu tertentu di masa depan, kali ini mungkin 3 tahun atau 5 tahun. Sekarang Li Buyi memiliki jawaban yang benar di dalam hatinya, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, tetapi 3 bulan. Bahkan jika mentalitas selalu damai, Li Buyi, yang sangat stabil di jantung seni bela diri, diam-diam mendesah pada saat ini, bahkan jantung seni bela diri yang tenang, dan bahkan sedikit tanda kelonggaran. Kinerja Luo Zeng memang terlalu mengejutkan. Itu. Luo Zeng, yang pingsan dan menerbangkan Li Buyi, masih mengepalkan tinjunya saat ini. Mata yang panas menyapu sejumlah seniman bela diri di depannya, dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang ingin menangkap Kutu Jianbai, yang baru saja dihentikan oleh Li Buyi, memiliki lapisan keringat di punggungnya. Tampaknya sekarang Li Buyi menghentikan dirinya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Li Buyi menggunakan Taizu Changquan untuk memblokir serangannya pada Luo Zeng, mungkin dia yang sedang berbaring di tanah sekarang. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menyembunyikan diri. Apa trik memungut pukulan aneh itu? Tujian Bai tidak bisa mengerti. Adalah normal baginya untuk memahami bahwa bahkan orang kuat seperti mimpi besar orang sungguhan perlu membuat ruang tidak stabil setelah ia menjadi tidak stabil. Karena tidak ada kesempatan untuk memahami dalam domain tengah. Lapisan pertama hukum ruang angkasa lengkap. Apakah itu pecahan batu di jalur penguji atau batu di pelipis? Itu adalah aturan ruang yang tidak lengkap. Mimpi besar orang sungguhan tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya. Namun, Luo Zeng berada di batas atas, sepenuhnya memahami lapisan pertama undang-undang ruang angkasa, lengkap dan lengkap, tanpa kelalaian. Ini juga alasan mengapa banyak orang kuat di domain kelas menengah sangat mementingkan Senglongtai. Sumber daya budidaya dari batas atas jauh lebih kuat daripada kelas menengah. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zeng, banyak prajurit mengambil langkah mundur. Pada saat ini, mereka takut. Mereka curiga bahwa jika mereka mencoba lagi, mereka mungkin akan dibunuh oleh Luo Zeng. Tidak ada yang ingin mengolok-olok hidupnya.
Bahkan jika dia mendapatkan Luo Zeng, mungkin ada manfaat di dunia, tetapi premisnya adalah bahwa dia memiliki kehidupan untuk menikmati manfaat ini. Luo Zeng, aku tidak menyangka bahwa kamu memasuki Senglong Tai. Dalam 3 bulan terakhir, kepala kuil mencarimu di seluruh dunia. Li Buye tersenyum pada Luo Zeng, bagaimanapun, roh bawaan yang memasuki Longlong Tai ternyata menjadi murid Yundian, yang jelas merupakan hal yang baik untuk Yundian. Yah, Luo Zeng mengangguk. Dia telah melihat Li Buye. Dia juga tahu bahwa Li Buye juga seorang murid aula elit. Di mana ini? Mengapa stasiun naga dipindahkan ke tempat ini? Luo Zeng tidak berharap untuk memasuki Senglong Tai, dan itu memakan waktu sangat lama. Dia memperhatikan bahwa ada banyak bangunan yang sangat makmur di sekitar Senglong Tai, yang tampaknya merupakan kota besar. Li Buye menjawab, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Kami masih meninggalkan sini dulu. Mereka juga berada di kota kiamat. Bagus. Luo Zeng ingin pergi, tetapi menemukan bahwa beberapa pejuang yang paling kejam telah mundur, tetapi mereka tidak membiarkan jalan terbuka. Tampaknya jantung tidak mau. Wajahnya tenggelam. Kamu, sepertinya kamu tidak melihat peti mati, air mata, tebing yang berlumuran darah, sekte Ishan, sekte Imajiner, dan sebagainya, memang menakutkan bagi Luo Zeng, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka akan menyerah. Mereka dapat melepaskan penangkapan Luo Zeng, tidak berarti bahwa mereka dapat melepaskan Luo Zeng. Tanggung jawab ini mereka tidak mampu. Jadi saat ini mereka ingin menunda waktu. Karena konferensi seni bela diri, monster Zong mentua di belakang mereka semua berada di kota Tianqi saat ini. Beberapa orang diam-diam membakar ruang kertas dan menyampaikan berita itu. Selama mereka menggerakkan punggung mereka, bagaimana jika Luo Zeng mempesona? Apakah sulit baginya untuk mengalahkan orang-orang kuat para dewa dan para tiran yang kejam? Kamu, Luo Zeng adalah muridku Yunyun, aku menyarankan kamu untuk melepaskannya, kalau tidak, Li Buye berkata dengan dingin. Saya tidak tahu bahwa orang di Senglong Tai adalah Luo Zeng. Sekarang saya mengetahui identitasnya. Jika orang-orang ini masih mencari masalah, itu sama dengan kesulitan menemukan Yuntang. Para prajurit yang didasarkan pada para dewa memiliki pandangan waspada di wajah mereka, tetapi mereka masih tidak memiliki konsesi. Karena kamu ingin menemukan kematian, maka aku akan memenuhi kamu. Akhirnya aku kembali ke tengah lapangan. Seseorang baru tahu bahwa mereka sedang mencari masalah mereka sendiri. Luo Zeng marah pada saat itu, dan ruang untuk mengangkat kaki adalah gelombang fluktuasi. Sosok retribusi sekali lagi melayang seperti hantu. Pada saat ini, Luo Zeng akhirnya mengambil stasiun naga sepenuhnya, dan sedang mencari masalah beberapa prajurit. Tiba-tiba sebuah suara masuk ke telinga Luo Zeng. Suara yang bagus, tapi Anda tidak bisa melakukannya lagi, sebagian besar Anda hanya bisa memenuhi diri sendiri. Suaranya lembut, dan itu menawan. Pada saat yang sama, ada seorang wanita muda yang cantik di udara, setengah jongkok kakinya, membuat sketsa kurva yang ramping dan anggun. Dia menyipitkan matanya seperti kucing, penuh godaan tak terbatas, dan menatap Luo dengan lembut. Tanda tangan. Ketika mata Luo Zeng menatap saat wanita muda yang glamor itu, tiba-tiba dia merasakan perasaan berwajah merah, dan tubuhnya memiliki dorongan yang tidak terkendali. Wanita ini, pesona yang sangat bagus. Alis Luo Zeng berkerut, jiwanya sedikit bergetar, tubuh segera kembali normal, matanya juga berwarna bening. Hei, wajah wanita berdarah itu menunjukkan warna yang aneh, pesonanya unik di dunia, terutama bagi kaum muda. Bocah ini baru berusia 17 tahun, ini adalah saat sinus cinta pertama kali dibuka. Tanpa personel, daya tahan terhadap pesona sangat lemah, tetapi dia hanya bingung saat Luo memungut kurang dari setengah nafas. Dia benar-benar bangkrut. Bagaimana mungkin saya bisa kehilangan ejaan saya sendiri? Wanita yang berlumuran darah secara alami tidak jelas, dan jiwa Luo Zeng telah memasuki ranah perang. Bagaimana seseorang dengan jiwa yang begitu kuat tergoda oleh pesonanya? Yang aku inginkan menjadi sempurna, tidak ada hubungannya denganmu, kata Luo Zeng dengan wajah tenang. Itu tidak ada hubungannya dengan budak. Orang yang baru saja kamu terluka adalah budak,
dan para murid yang telah menyakiti para budak ingin pergi tanpa cedera. Apakah kamu bermimpi? Jika kamu suka bermimpi, kamu bisa para budak membuat mimpi bersama, dan mimpi malam tidak ada jejaknya. Para budak menjamin bahwa Anda dapat merasa nyaman dengan ekstrim. Hehehe. Mendengar serangkaian gelombang Bu Poe Sonet, Luo Zeng acuh tak acuh, dan dia bisa memikirkannya dengan jari-jarinya. Penumbuhan pesona wanita ini harus menjadi semacam tukang sihir dengan Yin yang mengisi. Saya takut dia dihisap oleh orang dewasa dan tidak tahu bagaimana dia mati. Namun, bagaimana pesona wanita berdarah itu? Serangkaian tawa, tetapi juga penerapan sihir di dalamnya, suara lembut, itu adalah darah Li Buyi tidak mulus, belum lagi orang lain, terutama mereka yang dikelilingi oleh para pejuang. Kekuatan para pejuang ini rendah, dan pada saat ini, wajah-wajah memerah, pikiran tidak jelas, dan tatapannya semakin kabur. Wanita muda yang glamor yang menatap ke udara adalah semua jalan jiwa. Luo Zeng menatap wanita berdarah itu, dan tiba-tiba tersenyum, semua cantik, menarik, tapi tubuh darah beracun itu bergoyang. Sangat dipuji, dan para budak sangat bahagia. Jika pemuda itu datang ke rekening saya, para budak akan secara alami menunggu layanan, dan generasi muda pasti akan merasa bahwa ini bukan masalahnya, tapi, aku minta maaf, aku tidak tertarik pada wanita tua itu, kata Luo Zeng. Awalnya Nyonya Venom adalah godaan yang menggoda, tetapi ketika dia mendengar Luo Zeng, wajahnya tiba-tiba menjadi kaku, dan wajah cantik itu mulai perlahan berubah, dan lapisan sesak napas meletus dari tubuhnya. Kupu-kupu itu masih beberapa saat yang lalu. Momen ini seperti Scorpio, seorang junior di ranah para dewa, sudah cukup bagimu dan warna Yan Yue untuk memberimu wajah, memanggang tidak makan dan minum anggur berkualitas. Mencari kematian sebagai kepala Bloodwood Cliff adalah pembangkit tenaga listrik top di domain tengah. Hari ini sebenarnya adalah sebuah penghinaan seorang junior di ranah para dewa. Kemarahan wanita berdarah saat ini bisa dibayangkan. Pernafasan itu menyelimuti, dan pandangan Li Buye tiba-tiba berubah. Wanita beracun ini adalah orang kuat dari perampokan Vercel. Bagaimana dia dan Luo Zeng bisa mengatasinya? Saya harus mengatakan bahwa pada titik ini, Li Buye memiliki otak yang mati. Orang-orang ini, Pavilion Xuan Yin, Xue Muya, dan Xuling Zong, diam-diam membakar catatan setelah menemukan Luo Zeng, tetapi ia tidak melakukannya. Titik. Untungnya, otak Luo Zeng tidak mati sampai saat ini, hanya ketika dia diam-diam mengaktifkan token suara. Dia percaya bahwa Xiao dia harus datang dengan cepat. Bahkan jika wanita beracun ini ingin memprovokasi kesal, Luo Zeng didukung oleh Seng Long Tai, dan mungkin dia akan terbang lagi, dan memperkenalkan wanita beracun ini ke dunia naga nyata. Wanita berdarah beracun ini bukan keluarga Venenaga, dan tidak ada darah di tubuhnya. Biarkan dia merasakan perasaan ditahan selama 1000 tahun. Selain itu, ia juga memiliki jimat di tangan istana Long Yuan. Tentu saja, jika bukan krisis, Luo Zeng tidak berniat menggunakan jimat ini. Melihat bahwa wanita berdarah akan memulai, Luo Zeng juga penuh perhatian. Mengambil kekuatan Luo saat ini, bahkan dalam menghadapi dewa-dewa yang kuat dari para dewa, itu adalah ujian besar, dan yang kuat dalam menghadapi perampokan virtual harus berhati-hati. Segera setelah wanita berdarah itu menembak, dia segera mundur ke stasiun naga. Pada saat ini, ada seorang lelaki kulit hitam lain di tengah-tengah udara, lelaki tua dengan topeng di wajahnya. Nyonya Darah, aku ingin membunuh anak ini, tetapi aku harus menunggu sampai aku bertanya dengan jelas dan kemudian membunuh Black Raven. Apakah kamu akan mencampur kakimu lagi? Wajah wanita berdarah itu suram. Si gagak hitam dengan topeng tersenyum, aku tidak mencampur adukan diriku. Si kecil ini sangat penting. Aku takut dia masih akan menemaninya melalui platform naga. Kau bilang bagaimana aku tidak bisa datang? Anak ini mangsa saya, kata wanita beracun itu dengan dingin. Burung gagak hitam tidak ingin mempertahankan aturan ini, tetapi berkata, siapa yang menangkapnya? Apakah anak lelaki itu menulis kata-kata wanita berdarah? Dia bukan tebing berdarahmu. Gagak hitam selesai dan berkata kepada Luo Zeng,
bocah, aku menasihatimu untuk pergi bersamaku, dan kemudian menyerahkan rahasia Senglong Tai. Aku akan membuatmu mati lebih tidak nyaman, jika tidak, kamu akan mengalami penderitaan hidup yang kekal, dapat membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Perampok sengit lainnya. Wajah Li Bui semakin jelek. Pada saat ini, dia ingat, yang terbaik adalah memberitahu pemiliknya dengan cepat, tetapi dia belum mengeluarkan catatannya. Luo Zeng berkata, aku sudah menyuarakan, meskipun Luo Zeng tidak berbicara, Luo Zeng memiliki token suara yang berkomunikasi dengan Xiao Die. Setelah aktivasi saja, suara di sini terus ditransmisikan ke Xiao Die. Yah, emosi Li Bui sedikit stabil. Tidak mungkin, Li Bui adalah yang paling menarik. Bahkan para dewa tidak pernah masuk. Bagaimana lawan dari monster tua yang tidak jelas ini? Pada saat ini, saya hanya bisa meminta Chuan untuk pergi, tetapi bagaimana jika kedua sekte Bloodcliff dan Montenegro melakukannya sekarang? Sama seperti Li Bui yang tergesa-gesa, suaranya terdengar seperti es dingin, renyah dan keras tetapi dingin dan halus. Bertobat. Apakah begitu mudah bagi murid Yundianku untuk menyesalinya? Sedikit salju sebening kristal jatuh tanpa pandang bulu, dan hawa dingin yang tak terlihat dengan tenang bergema di ruang ini. Xiao Die membungkuk dan perlahan turun di sepanjang sisi platform naga. Matanya ringan dan dingin, menatap gagak hitam dan di antara mata indah dari wanita berdarah beracun adalah lapisan pembunuhan. Dalam 3 bulan terakhir, kekuatan Xiao Die telah meningkat. Perbaikannya hampir pulih. Sebelum Maret, dia masih dalam tahap akhir dari sendan. Sekarang dia telah pulih ke bencana virtual. Karena dia awalnya adalah pemburu virtual, tidak ada terobosan. Ning Yudie, apakah kamu pikir kamu takut padamu setelah kamu kembali ke perampokan virtual? Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir itu bukan lawanku. Gagak hitam melihat Xiao Die muncul, dan berkata dengan dingin. Awalnya, nama lengkap Xiao Die disebut Ning Yudie. Luo Zeng mengangguk dalam hati dan mengingat nama itu. Ning Yudie tersenyum dingin, memang, aku masih memiliki jalan panjang untuk pergi dari 9 hari sutra hati Xuannu, dan kultivasi saya belum sepenuhnya pulih. Anda tidak takut pada saya, tapi saya takut pada Chuan saya. Kata-kata Ning Yudie keluar, dan wanita berdarah dan wajah gagak hitam itu tiba-tiba berubah. Meskipun wanita berdarah, gagak hitam dan Ning Yudie milik pemimpin Sipin Zongmen, Montenegro dan Bloodcliff adalah sekte 4 kelas biasa, dan Yundian adalah sekte 4 kelas teratas. Masih ada celah tertentu antara bagian atas dan yang biasa. Yundian bisa menjadi yang teratas dari sekte 4 produk, alasannya bukan Ning Yudie, tetapi master dari Ning Yudie. Hanya tuannya yang telah mengundurkan diri dan telah diasingkan. Dia jarang berpartisipasi dalam hal-hal di kubilawan, jadi dia memberikan posisi Tuhan kepada Ning Yudie. Jika 9 hari sutra hati Xuannu Ning Yudie benar-benar hebat, ia dapat memimpin Yundian untuk menyerang pasukan Wupin Zongmen, dan membiarkan Yundian menjadi gerbang 5 kategori kedua di tengah. Wanita berdarah beracun dan gagak hitam mungkin tidak takut pada kupu-kupu hujan, tetapi mereka takut pada Tuan di balik kupu-kupu hujan. Bahkan jika tuanmu ada di sini, Luo Zeng tidak bisa pergi. Dia sangat berarti, ini melibatkan operasi Senglong Tai, jadi dia harus menyerahkan rahasia Senglong Tai. Kali ini, orang yang berbicara tentang roh virtual itu Imaginer. 7 putra roh datang berjalan kaki, dan yang dipimpin berkata pada Ning Yudie sambil berjalan. Ketika kekosongan sekte datang, dahi Ning Yudie mengernyitkan cuan kecil.